Itu ayahku, Marcus Baldwin, joki terkenal di dunia. Sekarang dia adalah ketua klub pacuan kuda yang sangat sukses. Sebagai anak semata wayangnya, aku selalu mendapat semua yang kuimpikan. Tapi kemudian hal besar terjadi dan mengubah segalanya. Sebelum aku cerita lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Di usia 8 tahun, aku sedang ada di ruang bermain dan menyisir rambut bonekaku saat ayah mengajak seorang wanita lusuh dan putrinya masuk. Audrey, ayah ingin kamu bertemu Beatrice dan ibunya. Mereka akan tinggal di sini untuk sementara dan menjadi pembantu baru kita. Beatrice kelihatan sangat ketakutan. Karena kasihan padanya, aku menggandeng tangannya dan membiarkannya bermain dengan bonekaku. Kami segera menjadi sahabat baik dan aku bahkan berhasil membujuk ayah agar dia bisa bersekolah di sekolah yang sama denganku. Tidak mengherankan, aku tumbuh terobsesi dengan kuda dan bermimpi menjadi joki terkenal seperti ayah. Aku berlatih menunggangi kudaku Eclair setiap hari sepulang sekolah dan kami menjadi tim yang sangat tangguh. Tak lama kemudian aku memenangkan banyak kontes junior dan bahkan koran-koran meramalkan kalau aku akan menjadi nama besar berikutnya di dunia pacuan kuda. Hal ini tentu saja menaikkan popularitasku di sekolah dan aku mulai mengumpulkan kelompok dengan anggota para elit. Namun ada satu masalah kecil, karena latar belakang Beatrice yang sederhana, gadis-gadis lain tidak menyukainya. Dari mana dapat sepatu itu? Dari nenekmu? Apa kamu membiarkan nenekmu menata rambutmu juga? Ayolah gadis-gadis, mari kita lihat apakah kantin masih memiliki muffin gandum. Segalanya hampir sempurna, dan untuk melengkapi semuanya, aku diundang ke acara gala untuk para joki muda berbakat. Aku perlu tampil sempurna, jadi aku meminta sopir untuk mengantarku ke mall dan membeli pakaian yang paling mempesona. Tapi di tengah jalan, semuanya berubah. Aku terbangun di rumah sakit memakai gaun jelek dan merasa pusing karena kebingungan. Oh Tuhan, kau sudah sadar? Hah, kenapa aku di sini? Sayang, kamu mengalami kecelakaan mobil. Kamu sudah koma selama 2 tahun terakhir. 2 tahun? Apa? Tidak mungkin. Itu berarti aku melewatkan 2 tahun penuh dalam hidupku dan sekarang umurku 17 tahun. Aku melewatkan ulang tahun ke-16. Setelah mengatasi kejutan awal menjadi putri tidur, aku memastikan bertanya hal yang paling penting. Apa Eclair baik-baik saja? Siapa pemenang Grand Championship? Setelah berbicara dengan orang tuaku, mereka memberitahuku sesuatu yang lebih mengejutkan. Audrey, kondisi kesehatanmu sangat buruk. Kami kira kami akan kehilanganmu. Kamu butuh ginjal baru, tetapi kami tidak cocok. Tapi Beatrice cocok dan dia mendonorkan ginjalnya untukmu. Kami sangat berterima kasih padanya. Jadi ketika ibunya meninggal dunia, kami memutuskan untuk mengadopsinya. Dia sekarang saudarimu. Aku sedih mendengar tentang ibu Beatrice, tetapi bersyukur atas apa yang Beatrice lakukan untukku. Lagi pula aku selalu menganggapnya saudariku. Begitu aku keluar dari rumah sakit, aku bersemangat untuk kembali ke sekolah dan melanjutkan hidupku. Hanya saja dunia sepertinya sudah berjalan tanpaku. Tidak ada yang berpakaian sepertiku lagi dan aku terjebak di kelas dengan anak-anak berusia 15 tahun. Aku mencoba berinteraksi dengan mereka. Jadi saat aku melihat guru memasang gambar seorang pria tua, aku bertanya apakah itu kakeknya. Seluruh kelas hening sejenak. Lalu tiba-tiba meledak dengan tawa. Itu presiden kita, Audrey. Bagaimana aku bisa tahu? Saat makan siang ketika aku hendak bergabung dengan teman-teman lamaku, aku mendengar mereka berbicara. 2021 menelpon, dia ingin rok tenisnya dikembalikan. Dia bicara bahasa apa? Ya ampun, Audrey seperti alien. Dia tidak tahu apa-apa. Aku bicara soal tren sindrom gadis beruntung dan dia benar-benar menatapku seperti ikan. Ayolah, kau tahu dia tidak bisa menahannya. Ayo kita beli kentang goreng keju. Apapun katamu, Beatrice. Beatrice ada di pihakku, kan? Rasanya seperti dia telah mengambil alih tempatku. Setidaknya orang tuaku akan senang aku pulang, kan? Salah, ibu selalu pergi belanja, menghadiri kelas yoga dan spa, tapi tidak pernah mengajakku. Sebaliknya dia selalu mengajak Beatrice. Rasanya dia lupa bahwa aku, anak kandungnya, sebenarnya ada. Sementara itu di klub pacuan kuda, saat aku berjalan melewati kandang, aku mendengar ayah berbicara dengan Beatrice tentang acara yang akan datang. Aku sangat beruntung kamu di sini membantu mempromosikan acara ini. Aku tidak tahu harus apa tanpamu. Aku tidak lagi cocok di sekolah, di rumah, atau di klub pacuan kuda. Hidup di sekitarku sudah berubah, dan aku merasa terjebak dalam waktu. Lebih buruknya lagi, aku harus minum obat yang menjijikkan ini. Suatu kali pembantuku mengejarku ke sana kemari, mencoba membuatku meminum obatnya, tapi kugunakan hiasan, bantal, dan buku-buku untuk menghalangi jalannya. Aku sangat fokus membuat jalur rintangan sehingga aku menabrak Douglas Baron, rekan bisnis ayahku. Wah, kau memang gadis muda yang gigih. Malam itu ayah memanggilku ke kantornya. Aku pikir dia akan mengomel karena tidak minum obat, tapi sebaliknya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak kuduga. Sepertinya Douglas sangat terkesan denganmu. Dia ingin kamu berkencan dengan putranya Frederick. Perusahaan sedang dalam banyak tekanan akhir-akhir ini dan memiliki Douglas di pihak kita akan sangat menguntungkan. Terutama karena dia pemegang saham terbesar kita. Apa? Ayah ingin aku berkencan dengan orang asing hanya untuk membantu bisnis ayah? Aku bisa hidupkan kembali bisnis ini sendiri tanpa harus melakukan itu. Aku hanya perlu menang turnamen pacuan kuda. Tidak, itu terlalu cepat setelah koma. Kamu belum siap. Kencan adalah satu-satunya cara. Seolah aku akan mendengarkan ayah. Jadi aku diam-diam datang ke sini bersama Beatrice.
Aku baru akan memasang pelana pada Eclair, tapi kemudian aku mencium bau kotoran kuda dan mulai merasa pusing dan mual. Ayah tiba-tiba muncul dan membawaku ke rumah sakit. Ternyata aku alergi kotoran kuda. Kemudian ayah mulai memarahiku karena berlatih tanpa seizinnya. Untungnya, Beatrice bilang soal kejadian ini dan memberitahu tentang alergimu. Beatrice, kenapa? Maaf kak, aku cuma bilang ke ayah karena aku khawatir padamu. Terserah, aku tetap akan ikut pacuan kuda lagi. Sebenarnya ada terapi fisik dan jika kamu lulus tes ketangkasan, kamu bisa berlatih lagi. Ayah, kumohon. Baiklah, lakukan terapinya hanya jika kamu berkencan dengan Frederick. Aku setuju untuk berkencan, tapi aku tidak pernah bilang apa-apa akan berperilaku baik di sana. Jadi untuk mempersiapkan kencan istimewa kami, aku menonton film tutorial ini. Cara berpakaian untuk menarik pria, sebuah tutorial. Aturan nomor 1, pastikan rambutmu panjang dan jangan pernah diikat. Aturan nomor 2, pastikan menunjukkan sedikit kulit gadis-gadis. Aturan nomor 3, sepatu harus anggun dan lembut. Dan jeng jeng jeng. Begitu aku muncul di restoran dengan penampilan konyol, aku langsung mengenali pria aneh ini dari sekolah, Frederick. Jadi, aku memastikan untuk memasang ekspresi paling tidak ramah di wajahku. Begitu aku duduk, aku sengaja memesan combo makanan paling aneh, hamburger es krim. Aku yakin dia akan menganggapku gila dan pergi. Tapi sebaliknya, dia mengambil sepotong hamburger es krimku dan mencicipinya. Menarik. Apa? Bagaimana bisa dia menyukainya? Tolong panggil polisi makanan ke sini. Selera berpakaianmu sangat menyegarkan. Semua tentangmu sangat menarik. Aku benar-benar terpikat. Rumor tentang dia yang aneh benar-benar nyata. Setelah kencan yang kacau dengan Frederick, aku bertemu Stephen, seorang mahasiswa kedokteran di rumah sakit yang membantu terapi fisikku. Selama latihan, dia sangat perhatian dan sangat menguatkan. Aku merasa lebih baik, tetapi kemudian Frederick muncul dan bersikeras untuk tetap di sana agar dia bisa memastikan Stephen melakukan pekerjaannya dengan benar. Dia tidak mau berhenti menyanyikan lagu-lagu yang mengganggu dan mengunyah keripik kentang dengan sangat keras. Kemudian di rumah, dia tidak mau pergi dan terus menggangguku. Ketika dia akhirnya pergi, aku mengeluh kepada Beatrice tentang betapa menyebalkannya dia. Tapi yang mengejutkanku, dia bilang dia pikir Frederick itu imut dan lucu. Tunggu, apakah ini berarti Beatrice menyukai Frederick? Pada hari pemeriksaan fisik, aku lulus di semua tes tanpa membuat kesalahan. Aku tersenyum saat dokter menyampaikan pengumuman. Nona Baldwin, sayangnya Anda gagal dalam tes ini. Aku keluar dari sana dan menangis sendiri. Aku rasa ada seseorang yang duduk di sebelahku. Aku bersiap menyuruhnya pergi ketika aku menyadari itu adalah Stephen. Audrey, peningkatan yang kamu buat sangat mengesankan. Aku yakin kamu akan lulus. Melihat wajahnya yang penuh perhatian membuatku merasa sedikit lebih baik. Kami ngobrol dan dia menawarkan untuk mengantarkanku pulang. Saat kami berjalan ke tempat parkir, kami mendengar Beatrice berbicara keras dengan, "Dokter?" Kami berhenti untuk mendengarkan. "Aku tidak akan memberimu uang lebih banyak. Aku sudah membayarmu untuk menggagalkan Audrey. Tanda tangani ini agar aku yakin kau akan merahasiakannya." Apa? Bagaimana bisa Beatrice mengkhianatiku seperti ini? Beatrice, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tidak mengerti betapa sulitnya hidup dalam bayanganmu. Aku suka klub berkuda, tapi kamu akan kembali dan tak ada gunanya lagi bagiku di sana. Kamu merusak segalanya. Kemudian dia pergi meninggalkanku yang berdiri mematung. Aku pulang dan bilang ke ayah apa yang telah dia lakukan. Aku berharap dia ada di pihakku, tapi... Aku yakin kamu terlalu memikirkannya. Selain itu, kamu harus berterima kasih kepada Beatrice. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupmu, tapi sekarang dia setuju untuk menikahi Frederick dan menyelamatkan perusahaan. Beatrice hanya melakukan ini untuk mencuri hidupku. Itu tidak akan berhasil. Aku lebih bertekad dari sebelumnya untuk kembali berkuda dan merebut kembali hidupku. Milikku. Sementara itu, Stephen membantu mencarikan dokter lain untuk mengujiku dan kali ini aku lulus. Aku menunjukkan hasil tes kepada ayah, dan dia akhirnya mengizinkanku untuk kembali berlatih. Tapi ketika aku mengungkit lagi soal Beatrice yang menyuap dokter, dia hanya diam saja. Apakah aku masih putrinya? Oke, kalau begitu rencana berubah. Aku bertemu dengan Frederick untuk bertanya tentang pernikahannya dengan Beatrice. Jadi, kamu setuju dengan pernikahan itu? Tidak, aku tidak ingin menikahi siapapun namanya. Bagus, maksudku itu menyedihkan. Ya, hatiku milikmu. Bagaimana kalau kita balas dendam dan pura-pura berkencan? Hanya pura-pura saja, kalau kamu tidak keberatan. Pura-pura? Sungguh, jika itu berarti menjadi pacarmu, aku akan melakukannya. Jadi, kami segera pulang. Berjalan masuk sambil berpegangan tangan dan saling menatap mesra. Wajah Beatrice yang kesal adalah sebuah pemandangan indah. Aku melanjutkan latihan berkuda dan mengatasi masalah alergiku dengan menggunakan saset dan menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhku. Awalnya itu berhasil, tetapi kemudian aku mulai alergi terhadap masker juga. Stephen segera tahu dan keesokan harinya ia datang dengan beberapa saset herbal buatannya sendiri. Tidak hanya membantu menyembuhkan alergiku, tapi saset itu juga memberikan efek menenangkan pada diriku. Tanpa alergi yang mengganggu, aku bisa fokus berlatih dan segera kembali menjadi diriku yang hebat dalam berkuda. Aku menunjukkan bakatku ke klub dan semua orang tampak terkesan. Dengan bakatmu, kau harusnya jadi ketua.
Ya, aku mungkin tidak pandai bicara seperti seseorang yang aku kenal, tapi tindakan jauh lebih nyata daripada kata-kata. Beatrice jelas iri dengan kemunculanku, jadi dia melakukan beberapa lelucon kejam padaku di sekolah. Suatu kali dia tiba-tiba berubah baik dan menawarkan kopi, tetapi ternyata dia memasukkan saus pedas ke dalamnya. Aku sangat marah. Keesokan harinya aku mengubah nada deringnya menjadi suara kentut dan menelpon nomornya. Itu lucu sekali. Tapi kemudian dia tiba-tiba pingsan dan dibawa ke ruang kesehatan sekolah. Oh ayolah, apakah dia sangat terluka sampai pingsan? Ku beritahu siswa lain dia cuma pura-pura, tapi alih-alih mendengarkanku, mereka semua memihak Beatrice. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Beatrice bahkan memberimu ginjalnya, tapi kamu menakut-nakutinya sampai pingsan. Ya, kamu tidak akan ada di sini hari ini tanpanya. Orang macam apa kamu ini? Merasa diremehkan dan tidak didengar, aku berlari pergi. Aku bergegas pulang dengan marah dan di tengah jalan aku bertemu Stephen. Tidak mampu menahan emosiku lagi, aku menangis terseduh-seduh. Dia memaksa agar kami berjalan-jalan dan aku akhirnya menceritakan semuanya kepadanya. Aku tidak membenarkan yang dilakukan Beatrice, tapi aku sedikit mengerti dari sudut pandangnya. Dia yatim piatu yang merindukan sebuah keluarga. Dia akhirnya menemukan tempatnya di dunia dan kemudian kamu terbangun dan menjadi ancaman. Aku belum pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Aku sadar hal terbaik yang bisa kulakukan adalah berhenti balas dendam dan mencurahkan semua energiku untuk pemulihan. Aku berhenti bergaul dengan teman-temanku, lalu putus dengan Frederick. Aku berlatih keras di klub, tetapi bukan untuk ayahku atau perusahaan, tapi untuk diriku sendiri. Beatrice muncul dan mencoba memprovokasiku, tapi aku tidak peduli. Semua kerja kerasku membuahkan hasil dan aku lolos ke turnamen. Di turnamen, aku memimpin balapan dan merasa tak terkalahkan. Tapi kemudian beberapa lebah mulai mendengung di sekitar wajah Eclair. Dia panik dan mulai melompat-lompat. Lalu semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di rumah sakit merasa pusing dan melihat seseorang mengobrak-ngabrik tempat tidurku. Beatrice, apa yang kamu lakukan? Kemudian Stephen muncul. Apa ini yang kamu cari? Aku melihat Beatrice menukar saset dengan yang berisi serbuk sari untuk menarik perhatian lebah. Aku yakin dia juga menukar yang sebelumnya untuk memperburuk alergimu. Apa yang aku lakukan sampai pantas menerima ini? Semuanya sangat mudah bagimu kan? Karena kamu aku kehilangan segalanya. Beatrice, bagaimana bisa? Minta maaf pada Audrey sekarang juga. Tidak, aku tidak mau. Ini semua salahmu. Ini semua salahku. Bertahun-tahun yang lalu, aku menjalin hubungan dengan Ibu Beatrice. Kami berpisah secara baik-baik, tetapi baru di hari-hari terakhirnya dia mengatakan kebenaran padaku. Beatrice adalah putriku. Aku tidak ingin mengecewakan siapapun, jadi aku menyimpannya sendiri. Tapi ketika kamu butuh ginjal dan Beatrice ternyata cocok, aku menggunakan ini sebagai alasan untuk menyarankan mengadopsinya. Kemudian kamu bangun dan kami sangat bahagia. Ayah tidak menyadari bagaimana ini mempengaruhi Beatrice atau kamu, Audrey. Tolong maafkan ayah ingin memperbaikinya. Ibu dan aku sangat terkejut dan ibu menyuruh ayah pergi mencari Beatrice. Setelah ayah pergi, ibu memelukku. Sayang, kamu dan Beatrice berhak mendapatkan kehangatan dan cinta. Ibu janji segalanya akan lebih baik mulai sekarang. Saat aku meninggalkan rumah sakit keesokan harinya, aku melihat Beatrice berjalan ke arahku. Maafkan aku, kamu selalu baik padaku dan aku sangat jahat. Aku sangat khawatir saat kamu koma. Tapi begitu kamu bangun, aku takut tidak ada yang menginginkanku lagi. Aku peduli padamu, Audrey. Kamu saudariku. Aku memeluknya erat. Kamu selalu menjadi saudariku, Beatrice. Tapi tolong, jangan ada lagi lelucon. Kemudian aku melihat Stephen berjalan ke arahku, sambil membawa balon besar. Sepertinya kamu kedatangan tamu. Aku senang kalian berdua berbaikan. Ini aku membawakannya untuk... Ada acara pameran putri di sekolahku. Setiap anak perempuan akan datang dengan orang tua. Keduanya berdandan dalam kostum putri. Aku dan ayahku gelisah menunggu saat guru akhirnya memanggil nama kami. Tapi saat kami naik ke panggung, ada keheningan sesaat. Lalu seluruh penonton jadi riuh. Ayahku dalam pakaian putri sepertinya tak terlalu cocok, Hai yang di sana, namaku Pamela. Kalian bertanya-tanya bagaimana kami di situasi itu? Tetaplah menyimak, karena aku akan ceritakan ke kalian cerita lucu yang pernah ada. Aku tumbuh dengan dua orang tua yang penuh kasih. Ibu mengelola restoran pizza di kota, sedangkan ayah adalah petinju profesional. Namun kemudian ibu meninggal dalam sebuah kecelakaan saat ayah sedang pergi turnamen. Setelah itu ayah tak bisa berhenti berduka dan menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkan ibu sendirian. Jadi ayah memutuskan berhenti bertinju dan mengurusku serta restoran pizza itu. Tumbuh besar, ayah selalu pastikan aku tak lewatkan jadi anak perempuan. Tapi entah kenapa dia gagal setiap kali. Itu suatu keajaiban. Misalnya saat dia berusaha membuat kuncir kuda, dia sangat kesulitan. Kukira dia sedang bertinju dengan rambutku. Hari ini adalah salah satu upaya ayah yang gagal. Setelah penampilan itu, kami sedang menuju keluar saat kami bertemu Pak Rocky, mantan kompetitor ayah. Oh, bukankah ini Pak Barkley, juara tinju kita? Hai Rocky, kami tak percaya saat kau meninggalkan ring. Kau ini legenda, Barkley. Tapi kurasa keluarga yang utama, ya kan? Pernah jadi petinju terkenal, sekarang ayah yang menjadi putri? Hahaha. Oh, ngomong-ngomong, ini putraku. Dia akan mengikuti jejakku. Darah pejuang mengalir dalam keluarga, kau tahu? Kuharap tak mengalir di keluarga menjadi bajingan sepertimu. Saat kami tiba di rumah, kulihat ayah merenung. Mungkin memikirkan pertemuan dengan Rocky, jadi aku bohong padanya.
Ayah, aku tahu ayah sudah melakukan ini untukku, tapi semua hal feminin ini toh tak cocok untukku. Sebaliknya, bisakah kau mengajariku bertinju? Aku ingin menjadi petinju sepertimu. Jujur pada Tuhan, aku masih suka sekali menjadi feminin dan lainnya, tapi hanya dengan melihat seberapa senang ayah, aku tahu aku sudah membuat keputusan yang tepat. Sejak saat itu aku tumbuh membantu ayah menjalankan restoran pizza dan belajar tinju dengannya. Akhirnya, ayah mendapat lebih banyak murid. Carson adalah yang terlama dan favorit ayah. Dia juga tinggal dengan kami dan membantu restoran. Bisnis segera meningkat berkat saudara bertinjuku. Para pelanggan, terutama yang perempuan, menyukainya. Segera kami jadi restoran pizza terkeren di kota. Suatu kali saat menjalankan tugas untuk restoran, kami mendengar seorang wanita tua meneriaki seseorang. Kau mencuri kukisku, anak muda. Tapi anak laki-laki itu hanya berjalan pergi meninggalkan wanita putus asa itu di belakangnya. Beraninya dia. Aku langsung menerjangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Apa kau tak dengar kau pencuri? Kembalikan kukisnya sekarang. Hei, hentikan. Ini salah paham. Aku sudah lihat dia meletakkan kukis itu ke dalam tasnya. Wanita tua itu segera memeriksa tasnya dan kukisnya memang ada di dalam. Dengan canggung kulepaskan anak laki-laki itu dan saat dia berbalik, aku terkejut. Dia terlihat seperti malaikat yang berjalan di bumi. Bahkan dengan wajah kesal yang dia tunjukkan padaku. Apa ini adalah cinta pada pandangan pertama? Di perjalanan pulang, aku tak bisa berhenti menghayalkan dirinya. Saat tiba-tiba ku dengar ada truk pindah parkir di bangunan sebelah. Dan tepat di sana ada dia. Dia sangat berkeringat, kemudian tiba-tiba melepas kemejanya memperlihatkan badannya yang six-pack. Wah, ini hari keberuntunganku. Kemudian aku bertanya sekeliling dan tahu namanya adalah Denzel dan dia baru saja pindah ke sini dengan ibunya, Michelle. Sejak saat itu, aku tak bisa fokus dengan yang lain. Karena Denzel si cowok tampan dan perutnya yang memukau terus berlarian dalam kepalaku. Hei, ada apa? Oh, kau kenapa? Ups, maaf. Hanya saja, kurasa aku naksir berat pada tetangga baru kita, Denzel. Apa? Sungguhan? Ya, tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Ada masukan? Aku punya banyak, tapi... Oh, ayolah, aku akan lakukan apa saja. Kumohon. Oke. Sekarang dengarkan baik-baik. Menurut Carson, cara terbaik untuk menunjukkan pesonaku adalah dengan memamerkan ototku. Jadi ku pasang samsak tinju baru ini tepat di depan rumah, menunggunya untuk muncul dan mengerahkan segenap tenagaku untuk meninju benda itu. Tapi Denzel sangat tak terkesan. Dengan dingin dia hanya melempar sampah, kemudian membanting pintu. Kemudian kutunggu hingga Denzel muncul di jendelanya, kemudian mulai mengangkat bangkuku ke atas dengan satu tangan untuk membuatnya terkesan. Yoga sore. Dia melihatku seolah aku ini badut sirkus dan menutup gorden. Dengan kecewa keesokan harinya aku pergi bicara dengan Carson. Tak ada satupun yang aku coba berhasil, dia tak peduli. Kau yakin itu berhasil tiap kali aku berusaha mendapatkan cewek? Tapi aku ini cewek. Kau ini main-main denganku ya? Kena kau. Tapi apa sih yang menarik sekali dari dia? Kau bisa bersamaku saja. Aku bisa memperlakukanmu dengan baik, Pam. Kau cuma seperti saudara bagiku, Carson. Terima kasih atas bantuanmu. Salah sekali mengandalkannya. Tapi bukan itu saja. Aku sudah lihat Carson dan gengnya menyudutkan Denzel. Aku langsung berlari untuk melindunginya. Tenang, kita tak lakukan apapun. Hanya saja Denzel ingin tas ini untuk ibunya, tapi aku ingin ini untukmu. Bagaimana kalau bertarung untuk menyelesaikan ini? Siapapun yang menang mendapatkannya. Adil, ya kan? Aku sudah mendapatkannya, jadi aku tak punya alasan berkelahi. Tapi jika kau memaksa, kau bisa ambil itu. Berhenti berpura-pura jadi sok baik. Bilang saja kau takut, pengecut. Aku tak suka berkelahi. Lalu dengan tenang dia berjalan pergi. Aku menyusulnya di tikungan. Hei, jangan khawatir, aku melindungimu. Carson tak akan bisa menyentuhmu. Tak perlu. Kau pikir aku tak bisa melindungimu? Aku juga petinju sepertimu, kau tahu? Kau tahu apa yang paling kubenci di dunia ini? Petinju. Dan by the way, bisa kau pindahkan samsakmu ke tempat lain? Itu membuatku frustasi tiap kali melihatnya. Jadi semua upayaku untuk memikatnya sia-sia? Lagi pula, apa yang dia benci dari tinju? Beberapa hari kemudian aku sampai di rumah dari sekolah dan melihat yang sepertinya adalah pertengkaran sengit antara ayah dan ibu Denzel, Michelle. Aku datang untuk bertanya apa yang terjadi dan ternyata Michelle baru saja membuka restoran pizza baru dekat dengan milik keluargaku. Sekarang secara resmi dia menyaingi kami. Aku kehilangan pekerjaan di kota dan membuat pizza adalah satu-satunya pekerjaan yang pernah aku lakukan. Tapi kenapa di kota ini? Kenapa sangat dekat dengan restoran kami? Kami sebenarnya mewarisi tanah dari nenek Denzel. Dan aku tak sanggup pindah ke tempat lain lagi. Tapi percayalah padaku, aku tak bermaksud untuk bersaing dengan ayahmu. Begitu. Kenapa kau tak mampir makan cookies? Denzel bilang kau ada di kelas yang sama dengannya ya kan? Denzel menyebutku? Rasanya jelas canggung bersama Michelle. Tapi kalau aku bisa dekat lagi dengan Denzel, kenapa tidak? Setelah berada di dalam, aku langsung terkesan dengan rumah yang diurus oleh tangan seorang wanita. Tempatnya kecil tapi terasa sangat nyaman. Semua sangat teratur. Dan lihat semua hak tinggi ini.
Wah, Pamela, kuperhatikan rambutnya cantik sekali. Boleh kutata? Sungguh? Silakan saja. Ayah biasanya menyuruhku memakai kerpu sepanjang waktu karena ia selalu mengacaukan rambutku. Rasanya menyenangkan menjadi anak perempuan lagi. Aku pulang ke rumah menganggap Michelle cukup baik dan mengingatkanku akan ibu. Jadi kujelaskan ke ayah mencoba membuatnya tenang. Tapi sekali Carson berbisik sesuatu padanya, dia langsung memutuskan untuk menyatakan perang dengan Michelle. Ironisnya, restoran pizza Michelle segera menarik semua pengunjung karena Denzel dengan pakaian pelayan sungguh keren. Carson dan ayah sangat marah dan mereka memutuskan untuk mengerjai mereka, mulai dengan tanda restoran. Kemudian mereka menyebarkan rumor secara online bahwa Michelle tidak mencuci tangan setelah pergi ke kamar mandi dan langsung mengulin adonan. Carson pun berencana dengan ayah menyelinapkan tikus ke restoran Michelle untuk menakuti para pelanggan pergi. Tapi ku beritahu dia tepat waktu, jadi dia berhasil menghindari masalah. Sementara semakin lama aku bergaul dengan Michelle, kami semakin dekat. Kami belanja bersama, menyajikan kembali semua makanan favoritku yang biasa dibuat ibu, dan dia bahkan mengajariku makeup. Pamela sangat cantik, ya kan Denzel? Apa aku berhalusinasi atau aku melihatnya baru saja tersipu? Suatu hari aku datang ke restoran Michelle setelah kelas, tapi tempatnya tak sesibuk biasanya. Dan Michelle terlihat sangat tertekan. Seseorang berpura-pura jadi aku dan posting review jahat online di restoran ayahmu. Dan orang-orang kota mengira itu aku. Mereka memutuskan memboikotku dan melaporkanku karena melakukan praktek bisnis tak sehat. Tapi aku bersumpah aku tak ada hubungannya. Merasa tak enak, aku berlari ke rumah menemui ayah. Tapi saat aku tiba, kulihat sekelebat sosok berpakaian hitam lari kabur dari Carson dan ayah. Kau pencuri, berhenti di sana. Tiba-tiba Denzel muncul di tempat pencuri itu menuju. Dia langsung menyandera Denzel. Jatuhkan dia. Tapi Denzel hanya berdiri di sana terpaku. Tepat di saat itu ada motor segera menghampiri. Pencuri itu segera mendorong Denzel menjauh, lompat ke sepeda motor kemudian kabur. Aku segera memeriksa Denzel tapi sepertinya dia terganggu lalu pergi. Kita bisa saja menangkap pencuri itu, dasar pengecut. Denzel terdiam mendengar kata-kata itu, kemudian membiarkannya dan berjalan pergi. Kemudian aku lega mengetahui kalau pencuri itu tak mencuri apapun dari rumah kami. Tapi Carson mulai bicara buruk soal Denzel lagi. Pak Barkley, kurasa Denzel dalang di balik pencuri itu. Mungkin itulah kenapa dia membiarkannya pergi. Hentikan! Kenapa kau harus menjadi begitu curiga dan membenci? Oh ya? Bagaimana denganmu? Bersenang-senang mengadukan rencana kita ke Michelle? Apa? Kau beritahukan mereka rencana kita? Kulakukan, memangnya kenapa? Sejak kapan ayah jadi sangat picik ya? Dan semua keributan ulasan palsu itu? Ayah yang pura-pura jadi Michelle dan memberi ulasan jelek restoran kita supaya dia diboikot, ya kan? Ayah tak berkata apapun saat Carson angkat bicara. Kau punya bukti? Sudah kukira, sementara kau bergaul dengan para pecundang itu, aku dan Pak Barkley mengorek informasi dan menemukan kalau Denzel adalah putra Rocky, musuh bebuyutannya. Tak menyangka putra dari petinju bisa jadi pengecut. Berhenti memanggilnya pengecut. Itu sudah cukup. Pamela, kau hanya punya satu pilihan, berhenti bergaul dengan Michelle dan anak pengecut itu. Aku tak akan pernah menerima laki-laki seperti itu. Terlalu frustrasi, aku hanya bergegas keluar dari sana dan langsung menuju tempat Michelle. Aku lalu curhat semua padanya. Dan dia mengajakku menginap hingga ayah meredah. Memikirkan apa yang dikatakan Carson sebelumnya, aku bertanya. Jadi, apakah ayah Denzel Pak Rocky, si petinju? Ya, dia. Tapi kami cerai sudah lama sekali. Sejak itu Denzel tinggal bersamaku. Tiba-tiba terasa canggung dan berat. Denzel hanya berdiri lalu pergi. Hanya saja Denzel tak suka membicarakan ayahnya. Oh ya, aku akan beristirahat. Anggap saja seperti rumah sendiri, oke? Aku kemudian menyusul Denzel saat dia tiba-tiba bicara. Kau tahu kenapa aku tak balas melawan? Hari itu dengan Carson di mall atau bahkan hari ini, kau mungkin juga pikir aku ini pecundang. Tidak, bukan itu yang kupikirkan tentangmu. Saat aku masih kecil, aku dulu mengaguminya dan bahkan memimpikan menjadi petinju sama sepertinya. Tapi kemudian laki-laki yang sama itu, di luar ring tinju, menjadi monster bagi ibuku. Aku mengaguminya, tapi dia membuat hidup kami sengsara. Jadi aku janji pada diriku sendiri tak akan pernah gunakan kekerasan dan berhenti bertinju. Jadi itulah kenapa dia mengira olahraga itu sendiri membuat orang menjadi kasar? Herannya, setelah obrolan di atap itu, Denzel sepertinya tak begitu berjarak dan bahkan menungguku setelah kelas. Rasanya masih agak canggung, tapi hanya berada sedekat ini dengannya sudah cukup untuk membuat hatiku mengikuti Formula One. Tapi Carson tak akan berhenti menjadi orang ketiga yang mengganggu. Legend, oh legend, the real legend, always in the way. Dia mengikuti kami kemanapun dan orang-orang mulai menjuluki kami The Three Musketeers. Sementara prank dari ayah dan Carson mulai semakin serius. Truk-truk suplai Michelle terus dirusak dan kehilangan semua bahan makanannya di perjalanan. Michelle putus asa sementara Denzel menjadi sangat marah dan menyarankan agar dia mengambil bahan-bahannya sendiri. Aku sudah muak. Jadi sore itu saat ayah masih sibuk di restoran, aku mendatangi Carson. Itu kamu selama ini ya kan? Ayah tak akan bisa melakukan semua itu sendiri. Berkat kamu, Denzel harus bawa suplainya sendiri malam ini. Selalu Denzel.
Bisa tidak percakapan kita lebih sedikit tentang pengecut itu dan lebih banyak tentang kau dan aku? Lalu mungkin aku bisa yakinkan Pak Barkley untuk berhenti. Di mimpi terliarmu. Bahkan kalau kau satu-satunya pria tersisa di bumi, aku lebih baik punah daripada kencan denganmu. Nah, itu seharusnya mengetuk akal sehatnya. Tapi kemudian di hari itu aku mendapat pesan dari Carson. Kalau kau ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas sabotasi itu, ikut ke pembuangan sampah. Oh, ngomong-ngomong, Denzel juga akan lewat kan? Mengantar bahan-bahannya dan lainnya. Apa yang dia rencanakan? Aku kirim pesan ke ayah untuk datang karena ini bisa menunjukkan padanya wajah asli Carson. Kemudian aku lari ke tempat pembuangan. Aku tiba melihat Carson berdiri di sana sendirian. Kau benar, itu aku selama ini yang memasukkan ulasan Michelle dan menyabotase truk supply-nya. Aku sangat berusaha keras untuk mendapatkanmu, tapi kau hanya tertarik pada Denzel bodoh itu. Tapi sebentar lagi kau akan lihat kau pilih cowok yang salah. Apa yang kau lakukan? Dia mengikatku ke mobil meski aku sudah berusaha untuk membebaskan diri. Kemudian dia memasang sesuatu seperti jebakan. Sesaat kemudian kulihat Denzel membawa barang-barang di atas skuter hendak lewat. Tidak, Denzel, jangan! Dia berkendara lurus menuju jebakan, kehilangan kendali lalu terjatuh. Oh, buhu, apa itu sakit? Sayang sekali aku dan kau harus berkelahi di sini sekarang. Siapa yang menang dapat Pamela. Aku sudah bilang padamu aku tak berkelahi. Lihat Pamela, dia tidak tertarik. Kau begini untuk membuktikan satu hal? Kau tahu tidak? Tantangan diterima. Oh tidak. Dia langsung terjatuh dan sepertinya kakinya terluka. Carson langsung mengalahkan Denzel dengan mudah. Aku menjerit saat seseorang muncul di sebelahku. Ayah. Shh, kita lihat saja, jiwa petinju sejati tak akan mudah mundur. Kemudian kulihat Denzel perlahan bangkit dan tiba-tiba memberikan Carson pukulan KO. Astaga naga, dari mana asalnya kekuatan yang muncul tiba-tiba itu? Aku langsung bergegas memeriksa Denzel, sementara ayah ke Carson. Aku mempercayaimu, tapi kau berani melakukan semua perbuatan kotor di belakangku. Kau tak pantas menjadi petinju sejati. Pergi dari hadapanku selamanya. Sekarang, siapa yang pengecut sekarang, ha? Kau bilang kau tak akan pernah berkelahi. Ayahku membuatku mengira kalau bertinju itu tindak kekerasan dan kekerasan adalah buruk. Tapi bukan, yang buruk itu menyalahgunakan kekerasan. Tak apa berkelahi untuk perjuangkan keadilan dalam hal ini, berkelahi untuk orang yang kusayangi. Maaf Denzel, aku salah terlalu cepat menilaimu. Kau sama sekali bukan pecundang. Itu benar, keberanian seorang pria tak hanya berasal dari otot atau keperkasaannya, tapi juga harus datang dari jiwanya. Hah? Apa aku salah? Wah, aku tak pernah mengira kau bisa sedewasa ini. Ayahku lalu pergi dan minta maaf ke Michelle karena mencederai bisnisnya, dan menyarankan mereka bersatu bersama dan membuka restoran pizza yang baru. Untungnya, Michelle tak masalah dan setuju. Setelahnya, Denzel memutuskan untuk kembali bertinju, dan yang terbaik dari semuanya, ayahku mengajari kami berdua. Oke, kalian berdua bisa berlatih sekarang. Aku harus pergi ke restoran untuk membantu Michelle. Dan kau tahu apa lagi? Aku dan Denzel akhirnya pacaran. Aduh, ini sakit sekali. Oh, aku minta maaf. Apa kau? Oh, kau dan tingkah anehmu. Itu memang sakit, aku tak bercanda. Apa ini membantu? Aku merencanakan perampokan bank dengan orang-orang yang aku sewa secara online. Mereka mengaku mantan penjahat sehingga akan menjadi tangkapan besar. Kami identifikasi subjeknya, membaca naskahnya sekali lagi dan kemudian menuju bank. Namun sesampainya kami di sana, aku tidak bisa berbicara. Hai, namaku Jolie. Ingin tahu kok bisa aku merampok bank? Ayo, ku bawa kau ke perjalanan liar. Aku berasal dari keluarga bahagia dengan ibu dan ayah yang selalu menghujaniku dengan cinta tanpa syarat. Faktanya, mereka sangat sempurna. Aku rasa mereka tidak pernah berdebat tentang apapun. Semasa kecil aku diajarkan untuk menjadi orang baik dan mengutamakan sekolah untuk karir masa depan. Aku melakukan hal itu dan mereka sangat bangga. Namun, suatu hari aku pulang dan mendapat kabar mengejutkan. Ayah dan ibu akan bercerai. Tapi, kenapa? Sayang, ini yang terbaik untuk kita berdua. Ternyata kita tidak begitu cocok. Tidak cocok? Apa kamu baru mengetahuinya dalam semalam? Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kita akan baik-baik saja. Aku janji. Tidak, kita tidak. Kita adalah keluarga yang hancur dan kalian bersikap seolah-olah itu bukan apa-apa. Apakah kalian peduli sedikit saja? Beberapa hari kemudian aku masih tidak bisa melupakannya. Sampai aku melewati restoran ini dan melihat sosok yang aku kenal. Apa itu? Ayah? Bergandengan tangan dengan wanita asing? Sungguh aneh. Ayah selingkuh dari ibu? Aku segera berlari pulang untuk memberitahu ibu. Tapi sesampainya di sana aku tidak tega mengungkapkannya padanya. Bu, kamu baik-baik saja? Hanya saja perceraian itu berat bagiku. Aku menghormati keputusan ayahmu, tapi ini sangat sulit bagiku. Kamu satu-satunya keluarga yang aku punya sekarang, Jolie. Tidak, dia salah. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi mantan istri ayah yang bersedih. Aku akan mengembalikannya padanya. Begitu dia melihat bagaimana putri kesayangannya terkena dampak perceraian ini. Jadi, keesokan harinya, aku pergi ke taman dan memetik bunga di depan umum. Ya, tidak juga. Tapi itu buruk kan? Lalu aku menyeberang jalan ketika ada tanda berhenti. Tapi polisi itu bahkan tidak peduli. Halo, aku melanggar hukum di sini.
Baiklah kalau begitu, restoran Tuan Whitman kita pergi. Aku tidak memesan apapun tetapi hanya menggambar seluruh dindingnya dengan kapur. Nah, kalian tidak ingin hal itu bertahan selamanya bukan? Tapi Tuan Whitman muncul dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Karena aku memberinya ide terbaik untuk menghibur anak-anak saat makan di restorannya. Karena frustrasi aku membaca seluruh buku di toko buku tanpa membayar. Buang sampah sembarangan bahkan menendang tong sampah. Tapi sepertinya tak seorang pun mengakui perbuatan burukku. Jadi aku menonton beberapa film kriminal secara berlebihan untuk mengaktifkan kejahatanku. Aha, perampokan. Itu sebabnya aku mempekerjakan idiot ini. Gold Beach Bank and Trust, bukan Gold Beach toko topi, bodoh. Maaf, salahku. Kami tetap melanjutkan perampokan dan berhasil mencuri banyak topi dan aku memastikan untuk secara tidak sengaja menjatuhkan dompetku dengan ID-ku di dalamnya. Keesokan harinya aku pulang sekolah dan melihat pemilik toko mengamuk pada ayah, menuduhnya melakukan pola asuh yang buruk. Tapi anehnya ayah tetap tenang dan hanya membayar semua topi yang kucuri. Apa? Bersiaplah, kamu dan aku akan makan malam di luar malam ini. Ada seseorang yang aku ingin kamu temui. Biar ku tebak, itu adalah cewek sampingan yang kulihat kemarin. Jolie, ini... Aurora, aku teman ayahmu. Aurora, kita harus memberitahunya. Oh, jangan. Aku sudah tahu. Kalian berdua berselingkuh, kan? Jolie, jaga kata-katamu. Kenapa? Karena itu kebenarannya? Ayah hendak mengatakan sesuatu, tapi Aurora menghentikannya. Aku tidak percaya kamu melakukan ini pada ibu. Aku berlari keluar dari sana dan bersembunyi di gang ini, menangis dengan hati yang sakit saat melihat beberapa pria yang terlihat samar. Mereka membawa koper penuh uang dan terus melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba aku menginjak sebuah squishy, dan itu menimbulkan suara paling keras dan membuat mereka semua menoleh ke arahku. Aku segera lari sebelum mereka melihatku dan menabrak seseorang. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Pria itu langsung memahami situasinya dan menyembunyikanku. Hanya seekor kucing, lalu. Setelah geng itu pergi, aku melangkah keluar untuk berterima kasih padanya dan kekasihku yang sungguh pujaan hati. Tadinya aku akan menawarkan untuk membayarnya kembali, tetapi dia mengabaikannya dan pergi. Sangat keren. Kemudian aku sampai di rumah dan melihat ibu berkemas. Katanya dia akan segera pindah. Dan ayah bahkan tidak menghentikannya. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Gambar ibu dan Aurora. Bu, kamu kenal wanita ini? Aurora? Ya, kami sudah berteman sejak SMP. Teman? Dia bukan temanmu. Dia dan ayah berselingkuh di belakangmu. Ini sudah berakhir, kan? Tidak, Bu. Kamu harus membela diri sendiri. Jika kamu tidak melakukan apapun, aku yang akan. Hanya ada satu cara sekarang. Libatkan sekolah. Jika mereka lihat siswa yang dapat nilai S sepertiku tiba-tiba berubah jadi pemberontak, mereka akan bicara dengan ayah, kan? Tapi tentu saja aku perlu memastikan perbuatan burukku kali ini sah. Tiba-tiba aku melihat semua orang berdengung. OMG, apa kamu dengar? Kami mendapat murid pindahan baru dan dia mempunyai sifat anak nakal. Beritahu aku tentang itu. Dia menjadi topik terpanas sejak dia tiba di sini. Ya Tuhan, dia datang ke sini. Aku berbalik dan rahangku terjatuh. Itu adalah pria yang kutemui kemarin. Tiba-tiba langsung menuju ke arahku. Ini dia. Kamu mencariku? Tidak, tapi aku hanya bosan dengan orang-orang di sekitarku. Ayo pergi dari sini. Jadi siswa pindahan ya? Apa yang terjadi dengan rambutmu? Kupikir aku mengubahnya sedikit loh. Lebih cocok untuk sekolah. Tunggu, bukankah kamu seperti anak nakal? Kenapa kamu mengikuti aturan? Aku mendapat sedikit reputasi, tapi aku siap mengubah caraku. Tidak, orang baik finish terakhir. Apa kamu tidak dengar? Itu sebabnya aku mencoba berubah juga untuk sedikit membumbuinya. Jadi, tolong ajari aku untuk menjadi anak nakal. Jika kamu sangat menginginkannya, tentu saja. Yeay, terima kasih pria cantik. Oh, badanmu bagus juga. Tyler dan aku memulai rencana pemberontakanku yang baru. Oke, tunjukkan yang kamu punya. Aku langsung mendatangi sekelompok kutu buku, membanting tanganku ke atas meja, mengambil burger seorang cowok dan mulai melahapnya. Ini kentang gorengnya. Apakah orang tuamu membuatmu kelaparan? Tidak. Aku segera berdiri dan pergi, dan melihat Tyler yang sedang menertawakanku dengan histeris. Itukah gagasanmu untuk bersikap jahat? Aku tahu aku tidak berbakat, itu sebabnya aku mau kamu mengajariku. Tyler kemudian mengajariku beberapa lelucon, dan itu sadis. Kami menutup pintu dengan 20 kunci yang berbeda dan menikmati melihat guru berjuang untuk membuka semuanya. Menyalakan layar untuk menampilkan banyak kunci selama kelas. Kemudian memutar suara bel berbunyi setiap 15 menit membingungkan semua orang. Yang paling menarik adalah mendapatkan banyak popok dewasa dikirimkan ke kepala sekolah tercinta. COD. Ketika kepala sekolah bertanya siapa, aku dengan bangga menerima tindakan tersebut. Apa kamu mau menjelaskan dirimu sendiri? Kepala sekolah, aku mungkin terlihat nakal saat ini, tetapi itu karena orang tuaku akan bercerai. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, pikiranku kacau, aku... Baiklah, aku mengerti. Yesus, aku bahkan berbicara dengan orang tuamu. Kamu bisa pergi sekarang. Ayah tersayang, mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Saat aku keluar, Tyler sudah menungguku. Dia mengantarku pergi, lalu berhenti di danau yang indah ini. Kamu tidak memberontak karena kamu bosan, kan? Aku menghela nafas, lalu mulai menuangkan keluar semua yang selama ini memendam dalam diriku. Sepertinya milik keluarga Norma adalah sebuah kemewahan bagi kita berdua.
Apa maksudmu? Aku sebenarnya dibesarkan di panti asuhan, tapi aku tidak senang di sana jadi aku kabur. Aku berakhir di jalanan dan menyebabkan masalah. Untung saja ayah angkatku memperhatikan dan mengadopsiku. Aku sangat berterima kasih sampai hari ini, jadi aku selalu berusaha membantunya dalam bisnis ini. Ayahmu punya bisnis? Apa yang dia lakukan? Tyler tidak menjawabku. Ketika kami kembali, Aurora sudah ada di sana menungguku. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayahmu melakukan perjalanan bisnis dan memintaku datang untuk menjagamu selama beberapa hari. Tidak, terima kasih. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Dan siapa pemuda ini? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Bisakah kamu berhenti mencampuri urusanku? Tidak percaya ayah masih melanjutkan perceraiannya setelah pertemuan dengan kepala sekolah. Dan aku terjebak dengan wanita menyebalkan ini. Hanya tidak membiarkanku meninggalkan rumah dan bahkan memerintahkanku untuk memberlakukan jam malam dari senja hingga fajar. Kamu tidak akan melihat orang itu. Dia bermasalah. Tolonglah, kamu bukan ibuku. Jadi aku terus bertemu dengan Tyler. Tapi anehnya, setiap kali aku mengajak jalan-jalan di rumahnya, dia selalu terlihat ragu-ragu. Jadi suatu kali aku pergi ke rumahnya untuk memberinya kejutan. Tapi saat melihatku, dia terlihat sangat khawatir. Kamu ngapain? Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Kita kedatangan tamu hari ini. Aku berbalik dan terpaku melihat pria samar dari gang. Lalu, aku ayah Tyler. Kamu pasti... Jolie. Oh, benar, Jolie. Tyler bercerita banyak tentangmu padaku. Ayo masuk, jadilah tamuku. Tapi Tyler menarikku keluar dari sana. Kami berhenti di taman terdekat ketika dia akhirnya sedikit santai. Pria itu adalah ayah angkatmu? Ya, aku tidak bisa mengatakannya sebenarnya padamu. Aku khawatir kamu tidak mau mengenalku lagi. Itu tidak benar. Kamu tidak mengerti. Dia menjalankan bisnis terlarang dan sekarang dia memintaku untuk mengambil alih. Aku tahu aku sangat berhutang budi padanya, tapi aku tidak ingin melakukan sesuatu yang ilegal. Kalau begitu jangan, hanya karena dia membesarkanmu bukan berarti kamu harus melakukan segalanya atas perintahnya. Terutama melanggar hukum, kan? Tyler mengangguk tapi masih tampak gelisah. Malam itu, Tyler mengantarku pulang ke rumah ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Aku menyuruhnya menurunkanku di sana. Di dalam, Aurora sedang duduk bersampingan dengan seorang pria. Keduanya tampak berpakaian lengkap. Di seberang meja ada orang lain. Apa yang dia lakukan? Sudah aku bilang, sepasang cincin berlian terbaik ini sangat cocok untuk pernikahanmu. Benar, kita hanya menginginkan yang terbaik untuk pernikahan kita, kan sayang? Pernikahan? Keduanya, dia 2 kali mengatur waktu ayahku. Aku segera merekam percakapan mereka dan pulang. Ayah harus kembali malam ini dari perjalanan bisnisnya. Namun saat aku menceritakan semuanya pada ayah, bahkan dengan rekamannya, dia tetap tidak mempercayaiku. Apa yang kamu bicarakan? Aku belanja sepanjang hari dengan teman-temanku. Sudah aku bilang begitu. Ayah, kamu akan sangat menyesali ini. Dan kamu, jangan pernah berpikir kamu bisa lolos begitu saja. Aku tidak akan pernah menerimamu ke keluarga ini. Besok pengadilan akan memutuskan dengan siapa aku akan tinggal. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak bisa berada di rumah ini lebih lama lagi. Di pengadilan aku berdiri yang mengejutkan semua orang dan mengungkapkan bagaimana aku dianiaya di rumah bersama ayah dan Aurora lalu meminta untuk tinggal bersama ibu. Hakim kemudian menanyakan pendapat ibu. Aku tidak begitu yakin. Jolie, sebaiknya tinggal bersama ayahnya saja. Aku benar-benar kecewa. Ibu bahkan tidak mau berjuang untukku. Sesampainya di rumah, ayah langsung menggila padaku sementara Aurora kembali melakukan aksi manisnya. Saat itu aku mendapat pesan dari Tyler, meminta untuk bertemu, jadi aku bergegas keluar dari sana. Tidak, Jolie, tunggu. Ketika aku tiba, Tyler tampak terkejut. Jolie, apa yang kamu lakukan di sini? Miho, aku menggunakan ponselmu untuk memintanya datang ke sini. Lalu kemudian memerintahkan komplotannya untuk mengikatku. Aku sedang berjuang untuk melarikan diri ketika seseorang bergegas ke arah kami. Lalo! Tunggu, Aurora? Dia kenal gangster ini? Lepaskan dia sekarang, atau polisi akan tiba di sini sebentar lagi. Terima kasih untuk agen intel Nona DIA. Kami akan pergi, tentu saja dengan putrimu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, isi tempatnya. Agen DIA? Seperti polisi yang menyamar? Baiklah, bawa aku saja. Geng Lalo mengikatnya dan mendorongnya ke dalam van. Hahaha, benar sekali. Boys, ambil juga bocah ini. Jangan biarkan satupun saksi di TKP. Kita sudah sepakat, Lalo. Serius? Tak ingat? Dia memerintahkan Tyler untuk pergi sementara sirine polisi semakin keras. Tiba-tiba Tyler balik arah. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukan itu jalannya. Sementara perhatian mereka teralihkan, Aurora mengeluarkan alat serbaguna di sakunya dan mulai memotong tali di tanganku. Aku melakukan hal yang sama padanya. Tyler kemudian berhenti tiba-tiba, Lalo dan kawan-kawan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai. Polisi segera mengepung van dan menangkap para penjahat tersebut. Jolie, kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka dimanapun, kan? Ya, terima kasih telah menyelamatkanku. Dan aku minta maaf karena bersikap kasar. Hanya saja, aku belum siap untuk move on dari perceraian. Sayang, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kuberitahukan padamu. Aku ibu kandungmu. Apa katamu? Jin adalah ibu kandungku. Tidak, sayang. Dia temanku. Aku tahu ini semua membingungkan, tapi dengarkan saja. 16 tahun yang lalu, ayahmu dan aku melahirkanmu. Namun setelah melahirkan, aku harus pindah ke Meksiko untuk menangani kasus penyelundupan berlian berantai yang disebabkan oleh Lalo. Dan Jin menawarkan bantuannya.
Aku pikir kamu pantas mendapatkan keluarga bahagia yang normal. Jadi aku menerima bantuannya dan memintanya untuk pindah ke rumah kami. Bertahun-tahun kemudian, karena mengira kasus ini akhirnya ditutup, aku kembali ke rumah dan bersiap untuk bertemu kembali denganmu dan ayahmu. Tapi tiba-tiba aku mendapat kabar bahwa organisasi Lalo masih beroperasi dan telah pindah ke Amerika. Aku tidak bisa mengambil risiko membahayakanmu, jadi aku menyembunyikan kebenaran darimu. Tapi bagaimana dengan orang yang membicarakan pernikahan denganmu? Oh, itu Alejandro, rekanku. Kami hanya berpura-pura menjadi pasangan untuk penyelidikan. Oh, aku tidak menyangka kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku. Tentu saja, kamu adalah putriku. Terima kasih, Bu. Akhirnya semuanya menjadi jelas. Tapi saat kami sampai di rumah, ibu, maksudku Jin, tiba-tiba datang menyeretku pergi. Kamu adalah putriku, tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Hanya karena kamu membesarkan Jolie bukan berarti kamu boleh melakukan apapun padanya. Jika kamu mencintainya, kamu hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Jin kemudian menangis, mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan kemampuan reproduksinya. Dia sangat bahagia karena aku harus menjaganya dan memperlakukanku seperti putrinya sendiri. Hei, jangan khawatir, kamu akan selamanya menjadi ibuku. Aku memberikan pelukan terbesar pada Jin. Saat itulah aku menyadari Tyler bahagia untukku tetapi juga sedih di saat yang sama. Tiba-tiba aku menyadari dia tidak punya keluarga lagi. Aku punya ide, kenapa kamu tidak mengadopsi Tyler ke rumahmu? Tyler dan Jin saling berpandangan dan senyum cerah muncul di wajah mereka. Semuanya akhirnya menjadi baik-baik saja. Aku sudah berusaha mengejar ibu dan menebus tahun-tahun yang hilang itu. Tapi aku juga tidak melupakan ibu keduaku. Tyler, atau haruskah aku bilang pacarku, sekarang tinggal bersama Jin dan dia mengantarku mengunjunginya. Aku sangat bahagia akhirnya memiliki keluarga yang penuh kasih sayang dan pacar yang nakal. Hanya saja kali ini kami tidak berusaha menjadi jahat lagi. Aku sedang berkeliaran di tepi hutan untuk menghibur diri ketika aku menyadari bahwa aku tersesat total. Suara apa itu? Tiba-tiba, bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Guys, aku di sini di Afrika berlibur untuk mendukung orang tuaku dengan reality show baru mereka. Oh, panggilan tugas. Sampai jumpa lagi, Moas. Hai, aku Vivian, seorang influencer dari Yutin, Jerman. Ibu dan ayahku adalah aktor yang memiliki beberapa keistimewaan. Mereka memberiku semua yang kuinginkan. Pakaian bermerek, supercar, ponsel mewah. Kecuali satu hal, waktu mereka. Natal, ulang tahun, upacara wisuda. Apapun acaranya mereka selalu pergi. Teman-temanku mengira aku memiliki kehidupan yang sempurna. Namun satu-satunya harapanku adalah dijemput di sekolah oleh orang tuaku satu kali saja. Aku berharap perjalanan ini akan berbeda. Tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Mereka sepertinya sudah melupakan kehadiran putrinya. Ya, itu sebabnya aku selalu harus mengandalkan perhatian orang asing seperti ini. Berada di sini sendirian sungguh membosankan. Jadi aku memutuskan untuk menghibur diri dengan melakukan live streaming di tepi hutan. Hai penonton, oh sial aku hanya punya satu bar sinyal. Tunggu, sepertinya aku berjalan lebih jauh dari yang seharusnya. Jangan khawatir. Suara apa itu? Tiba-tiba, bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Aku masih belum makan pizza kaviar dan aku masih belum punya tas Gucci dalam berbagai warna. Aku bahkan belum menjadi ratu prom. Aku tidak mau mati. Tunggu, apakah mataku menipuku atau apakah macan tutul itu benar-benar kabur oleh manusia hutan yang berayun di tanaman merambat? Ya ampun, dia memang mirip Tarzan. Beautiful. Terima kasih. Aku berbalik untuk meraih ponselku dan menyadari ponselku terjatuh ke tanah dan aku masih melakukan siaran langsung. Penonton membombardirku dengan emoji wajah sedih dan wow dan membanjiri komentarku dengan pesan-pesan keprihatinan. Kemudian orang tuaku dan kru muncul. Ternyata orang ini telah tersesat di hutan ini sejak dia masih kecil. Dan dia dibesarkan oleh monyet. Orang tuanya telah meninggal sekarang. Aku tahu, tapi aku juga bingung. Kenapa mereka... Lalu ayah dan ibu mengumumkan bahwa mereka akan membawa pulang bocah hutan ini dengan kedok beramal. Bukankah itu untuk publisitas? Mereka menamainya tas dan merombaknya. Ya, setidaknya mereka mencobanya. Semua pakaian yang dia coba robek karena dia terlalu berotot. Dibutuhkan sekotak penuh permen batangan untuk membuatnya setuju untuk bercukur. Dan dia tetap menolak untuk memotong rambutnya. Dia hanya bisa mengucapkan sejumlah kata dan kalimat terbatas yang dia ingat saat masih kecil. Jadi ayah dan ibu harus menyewa seorang tutor untuk mengajarinya membaca dan menulis, yaitu aku. Dia benci tinggal di rumah dan setelah beberapa kali dia keluar dari jendela dan tidur di taman, orang tuaku membangunkannya kamar zona hutan yang menakjubkan. Namun kemudian dia membuatku terjaga sepanjang malam dengan suara lolongan kera yang tak henti-hentinya.
Orang tuaku bahkan membawanya ke acara mereka, dan yang mereka bicarakan setiap hari hanyalah tas ini, tas itu, yang membuatku merasa seperti orang asing. Ini semua sangat sulit bagiku, tapi aku berusaha bersabar. Lalu suatu hari, orang tuaku memberitahuku kabar terburuk yang pernah ada. Tas akan ikut denganmu ke sekolah sebagai pengawalmu. Kami tidak punya waktu melakukannya. Setidaknya kali ini kami tahu kamu akan aman. Apa? Tapi aku tidak membutuhkan pengawal. Apalagi yang tidak bisa berbicara dengan baik. Tas tahu percakapan dasar sekarang, jadi aku tidak melihat masalahnya. Jadi keesokan harinya, Tas mulai menempel padaku. Aku menetapkan beberapa aturan dasar. Dia harus menjaga jarak 10 kaki dariku setiap saat dan dia tidak diizinkan mengumumkan satu kata pun kepadaku. Syukurlah, Mia, sahabatku ada di sana untuk memberikan keadaan normal pada pertunjukan aneh yang saat ini menjadi hidupku. Kopi untuk yang keren. Jangan minum. Aku tes dulu. Tas bilang aman untuk diminum, Vi. Enak. Lalu aku segera menjelaskan semuanya padanya. Dia lumayan seksi, dengan cara yang liar. Jangan berani-berani mengatakan itu lagi. Namun belakangan terlepas dari peraturanku, Tas menempel padaku seperti lem. Orang tua menyuruh Tas harus menjaga Vi. Yang lebih buruk lagi, siswa lain memperlakukannya seperti selebriti. Mereka mengambil fotonya dan menanyakan pertanyaan bodoh yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di aula. Dia segera berlari ke atas tembok seperti ninja untuk melarikan diri dari kerumunan, membuat mereka semakin bersemangat dan mengejarnya. Malam itu aku memeriksa Instagramku dan sangat senang melihat bahwa pengikutku hanya tinggal 2.000 lagi akan jadi 500.000. Yahoo! Kemudian sebuah akun menarik perhatianku. Pria itu bahkan punya halaman penggemar? Serius? Dia mencuri orang tuaku, popularitas sekolahku, dan sekarang dia mencoba mencuri pengikutku juga? Ada apa dengan orang-orang gila ini? Kenapa mereka semua sangat terobsesi padanya? Setidaknya masih ada orang normal dan tampan juga. Iya, Henryku. Aku diam-diam menyukainya selama bertahun-tahun, tapi bahkan ratu Instagram yang nakal ini pun memiliki kelemahan. Hanya melihatnya membuat kakiku gemetar, jadi aku mengaguminya secara diam-diam. Keesokan harinya, aku diam-diam meletakkan surat dan hadiah di meja Henry ketika Tas menyela. Kenapa Vi melakukan itu? Ini demi cinta. Ketika benar-benar suka seseorang, kamu menunjukkannya dengan sikap romantis. Oke, ini seperti memberikan potongan makanan terakhirmu kepada seseorang meskipun kamu sangat lapar. Mengerti? Melihat besarnya badan Tas, tak heran ia segera diminta bergabung dengan tim basket. Coba tebak siapa lagi yang ada di dalamnya? Iya, Henry. Aku jadi punya ide. Mungkin Tas adalah caraku untuk mendekatkan diri padanya. Aku meminta Tas untuk memberi Henry soda. Tapi Tas tidak sengaja mengocoknya terlalu keras, sehingga ketika Henry membukanya, dia basah kuyup. Lalu aku menyuruh Tas untuk mendukung Henry selama pertandingan, tapi Tas begitu asik sehingga dia tanpa sengaja menarik celana Henry ke bawah, memperlihatkan celana dalam Hello Kitty-nya. Semua orang menertawakannya dan dia sangat malu sehingga dia keluar dari lapangan. Usai pertandingan, Tas mendatangiku dan meminta maaf, lalu melanjutkan. Tas tidak seperti Henry. Aku memutuskan lebih baik memisahkan Tas dan Henry sebelum dia menghancurkan segalanya. Baiklah, jadi menurutku lebih baik kamu berhenti bermain basket. Tapi Tas suka basket. Bukan masalah besar, aku dapat meminta orang tuaku membangunkanmu lapangan basket pribadi dan bermain denganmu. Tapi mulai sekarang kamu harus mendengarkanku. Vi, kera terbaik yang pernah ada. Shh, berhentilah mengatakan hal-hal konyol. Tas tampak sangat bersyukur atas lapangan basket barunya, sehingga dia mulai peduli padaku lebih banyak. Dia membawakanku buah segar dalam jumlah banyak. Agak terlalu segar dan memeriksanya setiap kali aku sedih. Aku baru saja merasa nyaman beberapa saat sebelum Tas bermain-main lagi. Aku harus menghadiri pemutaran perdana film dan hendak berganti pakaian dengan gaun Versace-ku yang menakjubkan. Namun gaun itu telah ditukar dengan gaun yang terbuat dari dedaunan asli. Hijau, beautiful katanya. Untungnya aku berhasil mengatur gaun lain tepat pada waktunya. Namun saat pemutaran perdana, saat pers mewawancaraiku, Tas muncul. Kera terbaik yang pernah ada. Aku sangat malu hingga wajahku memerah dan lupa kata-kataku. Berkat Tas, aku jadi bahan tertawaan netizen. Aku bersumpah akan membayarnya kembali dan kesempatanku akhirnya datang. Penonton menyukai Tas, tapi kerumunan orang membuatnya takut dan dia selalu berusaha mencari cara untuk bersembunyi. Pada suatu konferensi pers, aku melihatnya lari ketakutan, jadi aku mengikutinya. Hei Tas, adakah tempat yang bisa membuatmu merasa lebih baik? Aku bisa mengantarmu ke sana. Vi bawa Tas ke hutan, Tas senang. Jadi aku membawanya ke hutan Dodawa. Sesampainya di sana, suasana hati Tas berubah. Dia berlari liar dan kemudian berhenti di sebuah pohon ek besar. Vi, kenapa surat? Ini adalah pohon ek mempelai pria. Masyarakat lokal suka meninggalkan surat cinta di sini. Lalu kami duduk di bawah pohon dan Tas terlihat sangat kesal. Tas tidak suka lampu terang dan kilatan. Tidak apa-apa, kita bisa santai di sini kan? Hebat, melihat Tas meninggalkan acara sendirian, pasti ayah dan ibu tidak akan menyukainya lagi. Hanya saja, ketika kami kembali ke rumah, orang tuaku tidak marah pada Tas, tapi padaku. Vivian, kamu harus memberi contoh yang baik untuk Tas.
bukan hanya membujuk dan menjauhkannya dari acara penting. Bisa kamu berhenti bertingkah seperti anak kecil dan berpikir sebelum bertindak sekali saja? Aku mengurung diri di kamar dan mengalami kehancuran total. Lalu aku menelpon Mia untuk curhat kepadanya. Tinggal bersama Tas adalah mimpi buruk, dia harus pergi. Apa maksudmu? Aku akan mencari cara untuk mengusirnya. Keesokan harinya di sekolah, aku sedang berjalan di sepanjang lorong ketika Henry muncul di hadapanku. Vi, kamu harus meyakinkan Tas untuk bergabung kembali dengan tim basket. Kami tidak bisa menang final tanpa dia. Tolong, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Wow, sepertinya hadiah Natalku datang lebih awal. Apa saja katamu? Bagaimana kalau membawaku ke pesta prom? Sebenarnya itulah yang selalu ingin aku lakukan. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Aku membeku. Ini luar biasa. Kurasa rencana mengusir Tasku harus menunggu sekarang. Jadi aku merendahkan diri untuk meyakinkan dia. Seperti yang diharapkan dengan bantuan Tas, tim menang. Hanya saja baik dia maupun Henry tidak muncul untuk mengambil trofi mereka. Aku pergi mencari mereka dan menemukan Tas menerkam Henry. Tas, hentikan! Tapi dia terlalu marah untuk mendengarkanku, jadi aku harus melompat di antara mereka. Dia benar-benar di luar kendali. Kalau begitu lupakan pesta promnya. Ini semua salahmu. Kamu mencuri semuanya dariku sejak kamu kembali dari hutan aneh itu. Dan sekarang kamu telah memukuli orang yang aku sukai. Kamu hanya menghancurkan hidupku. Kenapa kamu tidak membiarkanku sendiri saja? Lalu dia pergi. Sungguh, rasanya luar biasa karena aku akhirnya bisa menghilangkan duri di mataku. Hanya saja aku tidak bisa menghilangkan perasaan kosong ini. Menelusuri komentarku tidak membantu, begitu pula streaming langsung. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku merindukan betapa istimewanya perlakuan Tas terhadapku dan ketika bersamanya, aku tidak perlu memaksakan diriku untuk menjadi orang lain selain diriku. Aku berjalan tanpa tujuan ke hutan Dodower dan berhenti di pohon ek dan sebuah surat yang muncul dari lubang menarik perhatianku. Aku memungutnya dan menyadari bahwa itu adalah tulisan tangan Tas yang berusaha rapi namun tercoret-coret. Henry pembohong. Dia bersama Mia. Kepalaku masih pusing saat ponselku menjadi gila. Aku memeriksa dan melihat kotak masukku penuh dengan komentar kasar. Kemudian aku segera menemukan audio viral. Hidup bersama Tas adalah mimpi buruk. Dia harus pergi. Aku akan temukan cara mengusirnya. Aku benar-benar ketakutan selama beberapa detik sementara netizen terus menggila, mengatakan aku sangat tidak berterima kasih kepada Tas bahkan setelah dia menyelamatkan hidupku. Bagaimana dia bisa? Aku segera pergi ke rumah Mia untuk menanyakan hal itu kepadanya. Itu ternyata kamu, satu-satunya orang yang kuceritakan kisahku. Oh, baiklah, jelas sekali itu aku. Lalu kenapa? Henry milikku, bukan milikmu. Dia hanya memberitahumu apa yang ingin kamu dengar agar Tas kembali ke tim. Tapi orang tolol itu mendengar Henry berbicara kepadaku dan berani menyakitinya. Kamu... Hai, bicara tentang orang hutan yang tidak berguna itu sangat sederhana dan bodoh. Aku bilang padanya kamu akan menyukai gaun daun dan dia benar-benar membelinya. Sekarang permisi, aku harus menata rambutku untuk kencan dengan Henry. Aku merasa seperti seorang gajah menampar wajahku. Jadi Tas benar. Sesampainya di rumah aku dengan murah mengeluarkan surat Tas. Tapi tunggu dulu, masih ada bagian lain. Kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Saat itu orang tuaku tiba di rumah. Mereka telah mendengar audio itu dan sangat marah. Itu salahmu, Tas kabur. Sekarang kami harus mengkompensasi kontrak pertunjukan yang seharusnya dia ikuti. Kalian tidak peduli dengan siapapun. Tolong berhenti. Kalian hanya memberiku uang dan itu saja. Kalian tidak pernah ada saat aku membutuhkan kalian. Tidak pernah. Bahkan Tas lebih peduli padaku daripada kalian berdua. Lalu aku langsung lari. Aku terus berjalan sampai aku berakhir di bawah jembatan ini. Lalu aku melihatnya. Dia sedang bermain dengan kucing dan anjing liar. Aku segera berlari memeluknya dan meminta maaf. Tapi dia menuju ke belakangku dan berkata, Orang jahat, orang jahat. Aku berbalik dan melihat dua sosok menuju ke sini. Aku menyeret Tas ke sudut dan kami melihat mereka memasukkan kucing dan anjing ke dalam karung. Itu pasti tidak bagus. Jadi aku menggunakan ponselku untuk merekamnya. Tapi apa tujuannya anak-anak? Aku terbangun dengan perasaan pusing saat menyadari bahwa kami berdua terikat di sebuah rumah kosong. Masih belum ada balasan dari orang tuanya. Mereka sebaiknya membayar kita. Kamu buang-buang waktu. Mereka tidak peduli padaku. Pencuri mengabaikanku dan terus menelpon dan menelpon. Tetapi tetap tidak ada jawaban. Ini dia. Aku akan mati di sini. Maksudku, kami. Kemudian ketika di luar gelap gulita, pintu terbuka dan masuklah. Ayah dan ibu membawa sekantong uang. Saat para pencuri menghitung uangnya, ayah mencoba menghubungi polisi. Tetapi salah satu dari mereka langsung melemparkan teleponnya dan memukulinya. Ucapkan selamat tinggal pada putrimu. Tolong jangan sakiti dia. Sakiti aku saja. Ini benar-benar mengejutkanku karena aku hanya pernah melihat orang lain membungkuk kepada orang tuaku. Bukan sebaliknya. Orang yang satu itu mengangkat papan kayu untuk memukulnya. Tapi tepat pada waktu itu, Tas melompat bebas dan menjatuhkan mereka dengan dingin. Polisi tiba segera setelah itu dan menangkap para pencuri. Ibu dan ayah segera bergegas menghampiriku. Kamu baik-baik saja sayang? Kami sangat khawatir saat kamu hilang.
Dan kami minta maaf membuatmu merasa tidak diinginkan. Kami tidak pernah memiliki uang untuk tumbuh dewasa dan banyak berjuang. Itulah kami ingin kehidupan yang berbeda untukmu. Kami terus bekerja dan berpikir memberikanmu uang sepanjang waktu adalah cara terbaik menunjukkan cinta kami. Tetapi kami salah. Ibu, ayah, yang sangat aku butuhkan dari kalian adalah kehadiran kalian. Itu lebih berharga dari apapun. Dan terima kasih untuk semuanya. Oke, aku melindungi Vi. Aku juga melindungi hewan. Sekarang aku sadar apa yang paling kubutuhkan, selalu jujur pada diriku sendiri, seperti orang bodoh ini. Aku tidak ingin menjadi influencer lagi. Sebaliknya, Tas menginspirasiku untuk menggunakan reputasiku untuk mendirikan organisasi yang merawat hewan terlantar. Adapun mantan sahabatku dan mantan gebetanku, mereka tidak penting lagi bagiku. Karena tahukah kalian, balas dendam termanis adalah menjalani kehidupan yang luar biasa. Di akhir pesta prom, aku bertanya pada Tas tentang pesan itu. Tas, apakah kamu menulis ini? Aku senang kamu bertanya. Aku berlatih berkali-kali untuk mengucapkan kata-kata itu. Sekarang saatnya untuk yang resmi. Aku menyukaimu, Vi. Kamu adalah kera terbaikku. Sekarang maukah kalian melihat gadis ini yang menguasai panggung, membunuh semua pertunjukan? Coba tebak, itu aku. Aku Rina, wanita cantik berbakat seperti ibuku, Demi Grande, penyanyi terkenal. Selain menjadi diva yang mempesona, ibu juga bekerja sebagai pelatih vokal di sekolahku, Akademi Seni Gloria Rowley. Dengan guru terbaik di sini membantuku menyempurnakan semua keterampilanku, terdengar luar biasa kan? Aku unggul dalam segala hal, menjadi MC, menari, acting, menguasai piano. Tetapi tetap saja aku tahu bahwa semua ini tidak akan memuaskan ibuku, karena ada satu masalah yang tidak terlalu merdu. Aku tuli nada. Pada jam 7, setelah aku bernyanyi sepenuh hati di kelas vokal, guru tanya ke ibuku kapan dia menjemputku. Oh, jadi Rina benar-benar putrimu. Sayang sekali dia tidak mewarisi suaramu. Suaranya jelek sekali hingga kita semua mau tutup telinga. Tapi selain menyanyi, aku masih bisa bersinar di panggung dengan cara lain. Misalnya menjadi MC di pesta pra-pendengaran album baru ibuku. Semuanya berjalan lancar hingga track nomor 6 ketika speaker dan layar mati. Sebagai seorang profesional, aku membuat penonton terhibur dengan karisma dan gerakan tarianku. Rina, nyanyikan juga sebuah lagu untuk kami. Tiba-tiba penonton lainnya mengangguk setuju. Aku ragu tapi kemudian memutuskan untuk melakukannya. Singkat saja, mungkin tidak buruk. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire and set the night light. Penonton mulai tertawa. Oh tidak, andai saja Harry Potter bisa meminjamkanku jubah tembus pandangnya sekarang. Tolong bantu aku. Tiba-tiba, Hai semuanya, maaf atas masalah teknisnya. Sepertinya ini juga mempengaruhi sistem suara, menyebabkan distorsi suara. Jadi, agar kalian semua tidak menunggu lebih lama lagi, mari kita tampilkan akustik untuk lagu berikutnya, di mana aku dan Ariana mendapat kehormatan tampil bersama Nona Demi Grande. Aku jamin kalian tidak akan bisa mendapatkan pengalaman ini di tempat lain. penonton bersorak begitu keras. Mereka pasti sudah melupakan penampilan burukku. Terima kasih Tuhan, semua orang pasti menikmati ini. Maksudku, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Lihatlah dia, penyelamatku. Bukan Harry Potter, tapi Brian Wills, penyanyi terbaik dari Departemen Vokal Akademi kita. Di akhir acara, aku bergegas untuk berfoto dengan ibu, tapi sepertinya dia sedang sibuk. Aku kira aku akan menemuinya di rumah. Malam itu aku berada di kamarku melihat klip video dari pesta ketika videoku bernyanyi muncul. Aku menelusuri komentar. Jadi, suara indah Demi pasti tidak diwariskan. Dia bisa menari dan berakting, tapi pasti tidak bisa menyanyi. Akan lebih masuk akal jika Ariana adalah putri Demi. Saat itu, ibu berterima kasih atas keberhasilan acara tersebut dan melihatku kecewa dengan kata-kata itu. Tidak masalah Rina, nikmati saja tarianmu atau apapun yang kamu suka. Menyanyi bukan untuk semua orang. Kata-katanya terngiang di kepalaku. Aku putri seorang diva, namun suaraku seperti katak. Tidak mungkin mereka bisa menyanyi, lalu putri diva ini juga bisa menyanyi. Jadi aku daftar beberapa pelajaran menyanyi online. Lalu mendaftar sebagai penyanyi solo pembuka untuk konser tahunan akademi. Selama aku berlatih keras, maka aku akan berhasil seperti aku mengasah keterampilanku yang lain. Ibu melihatku berlatih dan berusaha membantu. Tapi sekeras apapun aku berusaha, aku selalu datang dengan irama yang salah. Aku bernyanyi seperti sedang membaca, berbisik ketika suara terlalu rendah. Suaraku pecah dan melengking ketika terlalu tinggi. Sayang, kenapa kamu tidak menyiapkan tarian saja? Itu lebih cocok denganmu. Serahkan nyanyian pada departemen vokal kami. Ariana pasti akan berhasil. Ariana ini dan Ariana itu. Aku putrimu, bukan dia. Aku harus bisa menyanyi.
Aku sedang melihat daftar kandidat yang terdaftar dan merasa gugup. Tapi Brian muncul di sampingku. Oh, jadi kamu ingin mengikuti jalur menyanyi? Jika iya, aku akan selalu mendukungmu. Dia memberiku beberapa materi untuk pelatihan vokal dasar. Aku berpikir betapa manisnya dia ketika Ariana dan teman-temannya lewat. Oh, jadi kamu dan Brian mencoba untuk solo pembuka? Oh, tidak, hanya aku saja. Bagaimana bisa Brian bersaing dengan pacarnya? Ariana adalah pacarnya? Jadi Brian sama sekali tidak menyukaiku, dia hanya bersikap sopan. Baik dia maupun ibu mengira aku hanyalah seorang tak berguna dan Ariana adalah pemeran utama. Jadi aku latihan siang malam untuk membuktikan mereka salah. Aku juga memposting klip pendek nyanyianku di forum dan berkata, jika orang memilihku, aku akan menampilkan pertunjukan besar yang penuh dengan nyanyian dan tarian. Keesokan harinya, sekolah mengumumkan 2 kandidat solo pembuka teratas, Ariana dan aku. Aku sangat gembira, tapi kemudian aku mendengar gumaman. Kamu benar-benar memilihnya? Aku hanya ingin melihat seberapa buruk suaranya. Jangan terlalu jahat, dia putri Nona Grande, tentu saja suaraku tertuju padanya. Tiba-tiba, Enid, gadis yang biasanya penakut ini muncul dan memberi selamat padaku. Jangan dengarkan mereka, Rina. Aku percaya hanya seseorang sebaik kamu yang pantas mewakili Akademi Seni Rowley di Gloria. Kata-kata baik Enid benar-benar memberiku kekuatan. Sekarang aku hanya harus terus berlatih. Aku sudah sangat dekat dengan tujuan sekarang. Akhir pekan itu adalah latihan terakhir sebelum babak seleksi. Aku sangat gugup dan ini pertama kalinya aku merasa seburuk ini di atas panggung. Aku tidak senyaman dan percaya diri saat menjadi MC atau penari. Aku bernyanyi dengan gemetar tapi yang terpikir hanyalah tenggorokanku yang gatal. Aku tidak bisa mencapai nadanya. Apa aku mempraktekkan teknik yang salah? Tidak mungkin, aku sudah mengikuti semua instruksi yang diberikan Brian. Jika kamu tidak benar-benar ingin melakukannya, jangan memaksakan diri. Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan hari ini, jadi aku tidak ingin memaksakannya. Jangan khawatir, aku punya pertunjukan luar biasa untuk semua orang di hari H. Oh, Brian, kemana saja kamu? Kita perlu mengulangi duet kita sekali lagi. Ariana lagi? Dia pasti mencoba berkelahi denganku. Aku dengan murung melihat sekeliling auditorium dan melihat semua orang dari departemen berbeda sibuk mempersiapkan penampilan luar biasa mereka. Mereka semua berlatih dengan penuh semangat, sementara aku bahkan tidak tahu lagi apa yang aku lakukan. Bagaimana aku bisa menyelamatkan pertunjukan ini? Aku sedang dalam keadaan terpuruk ketika Enid muncul di sampingku. Hey, mau bikin tim? Aku punya vokal dan kamu punya penampilan panggung yang terhebat. Melihat wajahku yang kebingungan, dia melanjutkan. Aku selalu mengagumimu dan sungguh menyedihkan melihatmu seperti ini. Kita hanya ingin acara akademi kita sukses, ya kan? Aku sudah berusaha keras. Semua orang, terutama ibuku, sangat menantikan penampilanku. Aku tidak bisa gagal. Jadi aku setuju untuk membiarkan Enid membantuku melakukan lip sync untuk audisi sekali saja. Lagi pula aku akan pulih tepat waktu untuk konser sebenarnya. Audisi dimulai dengan baik. Enid bernyanyi di belakang panggung dan ternyata suaranya setingkat Taylor Swift. Bahkan lebih dalam perasaannya daripada suara Ariana. Melihat wajah penonton yang terkejut, aku dengan percaya diri memberikan penampilan terbaikku. Tapi aku tiba-tiba menyadari tatapan bingung penonton dan menyadari sesuatu. Enid berhenti bernyanyi. Karena panik, aku menyalakan mikrofon untuk bernyanyi, tetapi suaraku terdengar bergetar. Kedengarannya buruk, tapi aku berhasil menyelesaikan lagunya dan bergegas ke belakang panggung. Segera setelah aku melangkah ke belakang panggung, aku melihat ibuku dan beberapa siswa lainnya termasuk Brian dan Ariana berkumpul di sekitar Enid yang menangis. Bilang mikrofonnya rusak dan dia tidak bermaksud mengecewakanku. Enid, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak bisa, Ari. Maafkan aku. Aku tidak bisa. Meskipun kamu saudaraku, aku tidak bisa. Apa yang kamu bicarakan? Tunggu, kalian berdua bersaudara? Oh, begitu. Jadi Ariana bekerja sama dengan Enid untuk menyabotaseku. Aku tahu aku bukan orang favorit Ariana, tapi ini rendah, bahkan untuk dia. Sekarang aku menjadi bahan tertawaan semua orang. Itu adalah hari yang buruk, jadi aku hanya ingin meringkuk di kamarku dan ditinggal sendirian. Hanya saja, ibu mengetuk pintuku. Sayang, bisakah kita bicara? Aku terlalu sedih untuk menjawabnya dan ibu pasti marah padaku karena dia tidak mengetuk pintu lagi. Aku tidak bisa menyalahkannya jika aku seorang ibu, anak perempuan yang buta nada sepertiku benar-benar membuat malu. Benar saja, keesokan harinya di sekolah, semua orang membicarakan 3 topik hangat. Yang pertama adalah sinkronasi bibirku. Rina bahkan tidak menyanyi dengan baik. Penampilannya sungguh sebuah lelucon. Tapi dia benar-benar penari yang hebat. Dia lebih baik fokus pada hal itu. Yang kedua, mereka mencurigai Ariana sebagai dalang yang menjebakku. Dan yang terakhir adalah keterkejutan melihat betapa dahsyatnya suara Enid. Sepanjang pagi itu, aku tidak bisa lepas dari gosip. Lebih buruk lagi, klip lip syncku diunggah secara online. Dan sekarang akademi dituduh lebih memfavoritkan putri seorang selebritis daripada bakat.
Aku tidak pernah bermaksud hal itu mempengaruhi ibuku dan reputasi sekolah. Aku tahu aku perlu mencoba memperbaikinya, jadi aku memutuskan untuk meminta maaf di depan semua orang saat istirahat makan siang. Itu ideku untuk lip sync dan aku tahu itu bodoh. Maaf, aku seharusnya tidak melakukannya. Namun sebelum teman-temanku jawab, Enid angkat bicara. Rina, aku tidak bermaksud menggagalkan rencana lip sync. Ariana memohon padaku, tapi aku menolak. Itu benar-benar kejadian yang tidak disengaja. Hentikan aktingmu, aku tidak pernah memintamu melakukan itu. Aku tidak merekam obrolan kita karena aku mempercayaimu, karena kau saudaraku. Tapi ayolah Ariana, kamu tahu apa yang kamu katakan. Oh, kamu tidak merekamnya? Maka kerjaku sudah benar. Ariana kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Kenapa kamu berbohong tentang lip sync? Santai, kamu harus berterima kasih kepadaku karena membantumu menghilangkan saingan. Aku tersentak kaget dan begitu pula yang lainnya. Aku tidak pernah mengira Enid yang manis dan penakut bisa diam-diam begitu licik. Enid tidak bisa berpura-pura tidak bersalah lagi, jadi dia putus asa dan menceritakan semuanya. Oke, aku melakukannya, tapi tidak ada dari kalian yang mengerti bagaimana rasanya memiliki Ariana sebagai saudara perempuan. Suaraku lebih bagus, tapi aku tidak bisa bersaing dengannya. Dia cantik dan semua orang menyukainya, sementara aku selalu jadi kambing hitam. Belum lagi obat migrain yang membuatku menambah beban yang tidak bisa hilang ini. Jadi aku merasa terlalu tidak aman untuk berdiri di atas panggung. Aku hanya ingin Ariana merasakan kegagalan sekali saja. Merasakan apa yang aku rasakan. Jadi aku menggunakan Rina untuk memukulnya. Tapi mikrofonnya rusak dan aku malah menyalahkan Ariana. Semua orang masih mencoba untuk memproses semua fakta yang mengejutkan ini. Saat seorang anak laki-laki berdiri. Voila, semuanya sudah jelas. Itu hanya skema egois dari satu orang. Akademi Seni GR penuh dengan siswa yang sangat berbakat. Hentikan rumor bodoh itu. Ternyata pria itu telah melakukan live streaming semuanya. Kini setelah kasusnya ditutup, kredibilitas ibu dan akademi telah pulih. Tapi drama ini masih terlalu berat bagiku. Aku butuh istirahat. Ketika mendengarkan kicauan burung, aku mulai merasa lebih tenang. Tapi kemudian Ariana datang. Aku minta maaf tentang adikku. Memang benar aku sedikit iri padamu, tapi aku bukan pendendam. Iri? Padaku? Tapi kamu cantik, punya suara superstar dan semua orang di sekolah menyukaimu. Bagaimana denganmu? Kamu cantik, multitalenta, bisa menjadi MC, berakting dan menari. Aku hanya bisa nyanyi. Oke, jadi ternyata Ariana tidak sejahat seperti yang kukira. Dia sebenarnya baik. Mungkin seharusnya aku tidak terlalu cepat menghakiminya. Tiba-tiba, Brian menghampiri kami dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tenanglah harimau, aku tidak menyakiti gadismu. Dia milikmu sekarang. Pacarmu? Kenapa di sini dan tidak di rumah? Aku belum siap menghadapi ibu, dia pasti benci memiliki anak perempuan yang buta nada. Rina, kamu salah karena lip sync, tapi bukan salahmu kalau kamu tidak bisa menyanyi. Bernyanyi bukanlah sesuatu yang wajib bagi semua manusia, ya kan? Tapi, apa kamu tahu betapa bangganya Nona Grande kepadamu? Dia selalu menceritakan kepada kami tentang pencapaianmu dan memutarkan video penampilanmu. Kata-kata bijak Brian membuatku merasa jauh lebih baik. Dia benar, aku harusnya tidak lip sync. Aku seharusnya menerima hal-hal yang sebenarnya aku kuasai dan menjadi diriku sendiri. Setelah bicara dengan Brian, aku merasa siap pulang dan menghadap ibu. Semua orang mengharapkan aku bernyanyi sebaik dirimu. Dan sejujurnya aku berpikir jika aku terus berlatih, aku akan mampu. Tapi kenyataannya aku bukan seorang penyanyi dan aku tidak akan pernah menjadi penyanyi. Aku tahu kamu marah, tapi aku tidak bisa jadi Ariana. Maafkan aku. Sayang, aku tidak ingin kamu menjadi orang lain selain dirimu sendiri. Aku sangat bangga padamu, dan aku minta maaf jika tindakanku terlihat berbeda di matamu. Aku sama sekali tidak marah padamu. Aku sebenarnya hanya ingin memelukmu tadi malam, tapi tidak ada jawaban, jadi aku pikir kamu mungkin perlu waktu sendiri. Jadi, kamu tidak kesal karena aku bukan penyanyi? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin kamu bahagia dan mengejar apapun yang kamu sukai. Aku senang ibu dan aku membereskan semuanya, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Enid dan alasan dia melakukan hal itu. Jadi aku mengiriminya pesan. Lip sync keputusan buruk, tapi aku sadar tidak ada orang yang pandai dalam segala hal. Kita semua punya kelebihan. Kelebihanku bukan menyanyi, itu kelebihanmu. Suaramu benar-benar indah, jangan biarkan apapun menghentikanmu melakukan apa yang kamu suka. Aku senang kita baik-baik saja. Benar sekali. Jadi bidadari penyanyi tidak membutuhkan sosok yang kaku. Terima kasih, dan aku minta maaf. Aku lega semuanya sudah beres, dan Enid mempelajari kesalahannya dan sekarang menyadari betapa menakjubkannya dia. Aku dengan cemas menunggu di belakang panggung untuk penampilanku. Untungnya aku punya Brian untuk mendukungku. Meskipun dia terlalu banyak rewel. Aku hanya penari cadangan, periksa Ariana. Dia bintang pertunjukannya. Bukan aku dalam pikirannya. Kamu adalah prioritasnya. Hei, dia bahkan melepaskan kesempatan pertunjukan pembuka untukmu. Hah? Kamu benar-benar melakukan itu untukku? Prioritasmu? Sejak kapan? Ya, sejak aku melihatmu menjadi MC di hari pertama sekolah. Aku mengangkat busur, sangat fokus. Targetnya tepat di depanku. Lihat aku menaklukkan. Tapi, kakek, yang itu pasti tepat sasaran.
Aku cuma bercanda. Kamu menjadi sangat baik, Labu. Hai, aku Gina dan aku suka memanah. Kakekku satu-satunya keluargaku mengenalkanku pada olahraga ini. Dia selalu mendorongku untuk mengikuti kontes dan mengatakan bahwa aku mempunyai bakat. Tapi kompetisi sebenarnya bukan kesukaanku. Berbicara dengan orang asing sudah cukup menjadi tantangan bagiku. Tapi satu-satunya temanku Bailey cantik dan ceria. Kami sudah dekat sejak kecil hingga kami ke kota untuk sekolah SMA dan jadi teman sekamar. Kehidupan baruku menjanjikan kesenangan dan kegembiraan. Namun aku sering rindu kakekku dan sering menulis surat padanya. Kakek sayang, hidupku di sini luar biasa. Kamar asramanya bagus, bersih dan rapi dan setiap pagi, musik instrumental yang menenangkan dari speaker mengingatkanku pada saat-saat kita menikmati musik dan minum teh bersama di depan teras. Bailey, kecilkan! Dan apa yang akan kamu buat untuk mengatasi kekacauanmu? Astaga, ini kekacauan yang terorganisir. Tanyakan kepadaku apa saja dan aku dapat segera menemukannya. Ngomong-ngomong, ada pesta penyambutan untuk mahasiswa baru malam ini. Apa kamu mau ikut? Tidak, aku terlalu lelah. Ayo Gina, ini akan menyenangkan. Kamu juga akan mendapat beberapa teman baru. Itu cuma... Oke, kalau begitu tetap di sini. Aku pergi. Entah bagaimana aku merasa sedikit hampa. Aku tidak pernah menyadari bahwa Bailey dan aku begitu berbeda sampai saat ini. Bailey suka bersosialisasi dan bisa mendapatkan teman baru dengan mudah. Dan aku introvert dan pendiam. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku datang ke kota untuk mencari pengalaman. Jadi saat Bailey mengajakku pergi ke pameran sekolah, aku langsung menyetujuinya. Ketika hari itu tiba, ketika Bailey mengobrol dan cikikikan dengan siswa lain, aku, tanpa sadar, menghilang ke latar belakang. Karena sepertinya Bailey tidak menyadari ketidakhadiranku, aku memutuskan untuk melihat-lihat sendiri. Tiba-tiba sebuah teriakan mengagetkanku. Pencuri! Maling! Aku lihat seorang pencuri melarikan diri dengan membawa tas tangan seorang gadis. Tanpa pikir panjang, aku ambil satu set busur dan anak panah di dekatnya dan menembaknya. Saat itulah aku melihat anak panah lain. Terbang ke arah yang sama, kedua anak panah itu mengenai si pencuri tepat di kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah. Aku mencari pemanah lainnya dan melihat dewa Yunani Apollo yang juga menatapku. Kemudian dia pergi untuk menangani pencuri itu saat aku mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat kejadian secara diam-diam. Aku masih melamun tentang cowok itu ketika Bailey masuk ke asrama kami bersama sekelompok teman. Aku segera mengubah diri menjadi burrito dan berpura-pura tidur. Tapi Bailey tanpa ampun membukakanku dengan senyum lebar. Hey G, ada seseorang yang aku ingin kamu temui, Samantha, kepala klub panahan sekolah. Bailey bilang kamu seorang pemanah yang hebat. Ya, mungkin. Ya, kami sedang mencari anggota baru. Kamu harus datang. Aku pasti akan mampir. Terima kasih. Sepulang sekolah keesokan harinya, aku mengunjungi klub panahan dan melihat wajah yang aku kenal. Itu cowok yang kemarin. Dia juga meniup anak panahnya seperti kakek. Lucu sekali. Ups, ketahuan. Apa aku sedang berhalusinasi atau dia berjalan ke arahku? Hai, kamu ada di pekan raya sekolah. Tembakanmu sangat fenomenal. Ngomong-ngomong, aku Chris. Aku Gina. Jadi, kamu baru di sini? Sebenarnya aku belum yakin bergabung atau tidak. Nah, bagaimana kalau demonstrasi kecil? Karena panik, aku mencoba menembak dengan tangan gemetar dan gagal total. Maaf. Tenang, kamu pasti bisa. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungnya berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, meniup pelan-pelan ke arah Fletching dan kali ini aku mencapai sasaran. Lihat kan, tembakannya luar biasa. Kamu harus lebih percaya diri dan terbuka sehingga lebih banyak orang bisa mengenalmu. Jadi, Chris menjadi ekstrovert? Dia benar. Pasti menyenangkan berada di dekat gadis yang ramah dan percaya diri seperti Bailey. Dia baru di sini selama seminggu dan sudah mengetahui separuh isi sekolah. Dan semua orang menyukainya. Jadi pada hari itu juga, setelah bergumul dengan diri sendiri, aku memutuskan untuk meminta bantuan Bailey. Membantu? Dengan apa? Bantu aku jadi sepertimu, seorang ekstrovert. Kamu baik-baik saja apa adanya, kenapa harus berubah? Saat itu Samantha datang menjemputnya untuk pergi ke pesta ulang tahun. Mau bergabung dengan kami? Kamu lebih suka tinggal di sini dan membaca, kan? Kamu kenal aku. Lalu Bailey pergi begitu saja. Baiklah, jika dia tidak mau membantu, akan kulakukan sendiri. Saatnya keluar dari kepompongku. Jadi aku menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk merombak diriku. Lumayan kan? Ketika aku tiba di pesta, semua orang melongo ke arahku. Hei, apakah kamu matahari? Karena kecantikanmu membutakanku. Kalau begitu kamu harus menjauh 93 juta mil dariku. Betapapun aku ingin segera pulang ke rumah, sebuah suara di kepalaku terus berteriak, bersosialisasi. Di internet mereka bilang ekstrovert selalu siap berteman, seperti Bailey yang menjadi bagian dalam setiap percakapan. Jadi aku mengerahkan seluruh keberanian untuk bergabung dengan kelompok terbesar yang membahas tentang hewan-hewan Arktik yang lucu. Aku ingat tips komunikasi, pimpin percakapan. Jadi aku melakukannya. Bukankah menyedihkan jika hewan-hewan tersebut kehilangan habitatnya karena perubahan iklim? 5 menit berikutnya aku menolak tentang masalah ini, tapi mereka sepertinya tidak terlalu tertarik. Oke, rencana B. Bailey juga selalu tahu cara menonjol. Jadi, saat semua orang mulai menari, aku berdiri di tengah ruangan dan menari sepenuh hati.
Tapi setelah itu, semua orang menatapku seolah aku alien, termasuk Chris. Ketika aku akhirnya di kamar, aku merasa benar-benar dikalahkan. Apakah kamu serius ingin menjadi seorang extrovert? Aku perlu melakukannya, Belly. Kalau begitu, mungkin pelan-pelan dan jangan memaksakan diri terlalu keras. Kamu tidak harus menjadi supel dalam semalam. Belly jelas tidak percaya aku bisa melakukannya. Baiklah, akan kutunjukkan padanya dia bukan satu-satunya ekstrovert menawan di sini. Urutan bisnis pertamaku adalah bergabung dengan klub panahan. Itu akan jadi kesempatan terbaik mengesankan Chris. Untuk menutupi rasa malu di pesta itu, aku menguatkan diriku dan mendekati pria paling lucu di sini. Hai, aku Gina. Aku suka bajumu. Terima kasih. Aku Patrick. Patrick adalah ketua OSIS. Dia di sini untuk membantu mempromosikan klub panahan. Lalu setiap kali Chris lewat, aku mencoba bercanda dengan Patrick. Meski dia tampak teralihkan, namun Chris hanya berbalik dan terlihat tidak senang. Gina, ada apa denganmu dan Chris itu? Dia terus melihat ke sini. Oh, Chris, dia cuma teman satu klub. Mungkin karena dia tidak terlalu menyukaiku. Urusan laki-laki. Aku berpikir untuk gabung ke klub ini. Mau mengajariku? Tentu saja. Setelah itu aku dan Patrick sering berlatih memanah bersama. Aku jadi terlalu bersemangat dan menetapkan target sejauh yang aku bisa. Menarik talinya sekuat tenaga dan mencoba untuk tetap tenang saat anak panah mengenai sasaran. Entah dari mana, Chris muncul. Luar biasa, Gina, tembakan terbaik yang pernah aku lihat. Mengesankan, Gina. Mau minum sebelum kamu mengajariku cara melakukannya? Saat itu, Chris menawariku sebotol. Kamu suka jus apel, kan? Aku melihatmu hanya meminumnya di pesta. Ih, dia menyadarinya. Terima kasih. Kamu mau tumpangan pulang nanti? Akhirnya kesempatan untuk lebih dekat dengan Chris. Aku akan mengantarmu, Gina. Aku lebih akrab dengan rute itu. Tadinya aku mau bilang tidak, tapi Patrick sudah menarikku. Kenapa dia merusak momen romantisku? Mungkin dia juga menyukaiku, tapi pandanganku sudah tertuju pada Chris. Chris sepertinya peduli padaku, tapi butuh waktu untuk benar-benar memulai hubungan. Semuanya berjalan pada tempatnya dan aku merasa menjadi lebih terbuka. Meskipun kadang aku jalan memutar atau sembunyi di kamar kecil menghindari obrolan ringan, segalanya dengan Chris berjalan baik. Tapi keesokan harinya aku melihat Belly dan Chris bergandengan tangan dan tertawa bahagia di jalan. Apa mereka berkencan? Lalu kenapa Chris tetap berharap padaku dan bersikap seolah dia peduli padaku? Semua usahaku sia-sia? Sekalipun aku mencoba menjadi seperti Belly, tentu saja Chris lebih memilih yang asli. Aku dengan murung pergi ke kamarku sesaat sebelum Belly, sangat periang seperti biasanya kembali. Kamu terlihat sangat bahagia, kencan menarik? Tidak sama sekali. Apa kita punya rahasia sekarang? Tentu saja tidak. Lagi pula apa yang kamu lakukan hari ini? Berbelit-belit ya. Dia jelas jatuh cinta pada Chris, tapi kenapa merahasiakannya? Supaya mereka masih bisa mengacaukan perasaan orang lain? Setelah itu aku menolak berbicara dengan Belly dan menghindari Chris. Setiap kali dia menyapaku, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Dan jika dia mendekatiku, aku akan menemui Patrick dan memintanya untuk mengantarku pulang. Itu sepele, tapi apalagi yang bisa kulakukan? Di dalam mobil Patrick, aku menerima SMS dari Chris. Dia mungkin hanya ingin menelponku 2 kali, jadi aku mematikan ponselku. Semua baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kamu bukan pembohong yang baik, tapi aku punya sesuatu untuk menghiburmu. Beberapa menit kemudian kami berhenti di tempat yang tenang dengan pemandangan yang menakjubkan. Namun betapapun indahnya matahari terbenam, aku masih merasakan kesedihan menyelimuti diriku. Mau membicarakannya? Dan aku melakukannya. Sungguh, senang rasanya akhirnya melepaskan semuanya dari dadaku. Patrick mendengarkan dengan sabar, mengangguk mengerti. Ketika aku selesai, hari sudah senja. Terima kasih telah mendengarkan keluhanku. Tentu kapan saja, aku ingin berada di sana untukmu, Gina, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tahu kamu suka Chris, tapi aku sangat peduli padamu. Kamu permata tersembunyi, dan aku ingin membantumu menjadi apa yang kau mau. Aku terkejut. Pada saat itu, Patrick menjadi lebih menarik daripada yang pernah aku bayangkan. Mungkin aku harus bersama orang seperti dia, dan melupakan orang-orang beracun itu. Jadi, aku setuju untuk pacaran dengannya. Keesokan harinya, Patrick sudah mengumumkannya kepada publik. Lihat, itulah yang akan dilakukan pria baik. Dia membawaku ke spa, memasak untukku, dan selalu bersikap manis. Aku belum pernah merasa seperti ini pada siapapun, dan rasanya seperti cinta. Namun, tidak selalu menyenangkan menjadi pacar Patrick. Dia terus-menerus menghadiri banyak acara sebagai ketua OSIS dan menjadikanku sebagai nilai plusnya. Pada kesempatan itu, Patrick akan berbicara kepada semua orang sementara aku berdiri dengan canggung. Aku mau gabung tapi tidak tahu caranya. Baiklah, tertawa akan menunjukkan bahwa aku mengikuti percakapan mereka. Tapi semua orang hanya menatapku dengan tatapan kosong. Apa yang lucu dari patah pinggul nenekku? Astaga, aku ingin segera menggali lubang untuk diriku sendiri. Setelah itu Patrick memintaku menggunakan keterampilan memanahku untuk pengambilan gambar komersial penggalangan dana. Gambar-gambar itu menjadi viral dan aku menjadi populer. Orang-orang ingin berteman denganku kemanapun aku pergi dan itu melelahkan. Ketika aku beritahu Patrick, dia bilang, "Itu bagus, kamu akan jadi wajah dari galang dana ini yang akan membantu banyak orang, seperti Katniss Everdeen dan First Rebellion. Aku sangat bangga memilikimu sebagai pacarku. Ayo kita teruskan ini, oke?"
Sesuatu tentang hal itu tidak cocok bagiku. Tapi bukankah ini kehidupan yang selalu kuimpikan? Aku terlalu sibuk dengan rencana Patrick, jadi aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Aku bahkan lupa menulis surat kepada kakek. Dan sudah lama sekali sejak terakhir aku pergi ke Kulpanahan. Bailey mencoba mengejarku, tapi aku tetap mengabaikannya. Jarak kami semakin jauh meskipun kami berbagi kamar. Pertunjukan hari ini tiba-tiba dibatalkan, jadi aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mampir ke Kulpanahan. Aku jadi lebih nyaman dan terbebas dengan setiap anak panah yang aku tembakkan. Aku akhirnya merasa menjadi diriku sendiri lagi. Ketika aku selesai, aku melihat Chris menatapku. Aku langsung bingung dan mencoba pergi, tapi Chris mengikutiku. Gina, aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Ini seperti kamu mencoba menjadi seseorang yang bukan dirimu. Apa kamu benar-benar bahagia? Kaulah yang palsu. Kamu menyukai cewek supel, kan? Jika aku berhenti mencoba, aku akan menjadi tidak terlihat lagi. Kamu hanya tidak menyukai Patrick dan kamu merasa terganggu karena dia adalah pacarku. Kamu benar, aku tidak menyukainya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini. Karena tidak ingin mendengar kebohongannya lagi, aku langsung pergi. Tapi, meski aku tidak ingin mempercayai Chris, kata-katanya membuatku berpikir. Aku menemukan Bailey menungguku di kamar asrama kami. Dia tampak agak malu-malu. Bagaimana kabarmu dan Patrick? Semuanya baik-baik saja? Tentu saja, kamu punya masalah dengan kami. Bisakah kamu ikut denganku sepulang sekolah besok? Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Aku mengikutinya karena penasaran. Bailey membawaku ke belakang sekolah, lalu menyuruhku bersembunyi di sudut dan menunggu. Lalu aku melihat Patrick, dia memeluk Bailey yang segera mendorongnya menjauh. Ayolah, aku tahu kamu punya sesuatu untukku, Bailey. Kenapa tidak tinggalkan aku sendiri? Kamu benar-benar sudah punya pacar. Gina, aku cuma memanfaatkannya. Itu hanya untuk menghasilkan uang dengan cepat. Gadis bodoh itu masih percaya kalau itu sebenarnya penggalangan dana. Aku bisa pilih siapa saja, tapi karena itu mengganggu Chris, itu adalah hal yang paling menarik. Aku tidak bisa bersama orang aneh menjengkelkan itu. Tapi kamu sangat cantik. Aku tidak tahan lagi dan berlari ke arah Patrick dan menamparnya tepat di wajah sombongnya. Kamu adalah orang brengsek terbesar yang pernah kutemui. Kamu adalah pecundang terbesar yang pernah kutemui. Daya tarikmu seperti handuk. Melihatmu mempermalukan diri di depan semua temanku sungguh sangat menyedihkan. Tidak heran mereka menertawakanmu di belakangmu. Aku berlari sambil menangis saat Bailey memarahinya. Dia menyusulku tak lama kemudian. Aku minta maaf kamu jadi tahu dengan cara ini. Baru-baru ini Patrick mulai menggodaku. Aku tidak bisa pergi tanpa menunjukkan kepadamu sifatnya. Kamu bisa bilang begitu karena semua orang mencintaimu. Bahkan Chris pun memilihmu. Dan aku pikir aku punya kesempatan bersamanya. Ini sangat tidak adil. Orang tidak akan pernah melakukan introvert sepertiku seperti mereka memperlakukanmu. Tunggu, kamu menyukai Chris? Karena tidak punya tenaga lagi untuk marah, aku terjatuh sambil terisak-isak. Dengar, aku minta maaf karena menolak membantumu menjadi seorang ekstrovert. Alasannya, kamu sudah luar biasa, Gina. Sejak kita masih kecil, aku selalu mengagumimu. Kamu cerdas, sabar, dan tekun. Apa? Apakah kamu percaya padaku jika aku bilang aku ingin menjadi lebih sepertimu? Namun aku sadar bahwa introvert dan ekstrovert memiliki kelebihan masing-masing. Dan kita buat yang terbaik jika jadi diri sendiri. Itu sebabnya aku diriku sendiri. Dan kamu seharusnya menjadi dirimu sendiri. Aku menahan air mataku sebaik mungkin dan memeluk Bailey erat-erat. Aku minta maaf karena salah paham denganmu. Terima kasih telah memberitahuku. Aku kembali ke kamarku dan melihat surat dari kakek. Dia bertanya kabarku dan kenapa aku berhenti menulis surat padanya. Dia tahu hidup di lingkungan baru akan sulit, tapi selama aku memahami nilai diriku, aku bisa mengatasi segalanya. Dia menyelesaikan suratnya dengan mengatakan dia akan selalu mencintaiku tanpa syarat. Air mata menggenang di mataku. Tak lama setelah itu, Bailey kembali dengan semangat. Aku punya kejutan untukmu. Ketika kami sampai di luar, Chris sudah menunggu. Aku sangat malu dan bingung melihatnya. Gina, sejak kita bertemu di pameran, aku tidak berhenti memikirkanmu. Aku terkesan dengan keterampilan memanahmu, tapi sebelumnya aku terpesona oleh kecerdasan, kebaikan, bahkan sifat pemalumu. Bukankah kamu berkencan dengan Bailey? Apa? Chris adalah sepupuku. Dia membicarakanmu sepanjang waktu. Aku akan menjodohkan kalian, tapi kamu sudah bersama orang lain. Aku tidak bisa mempercayai telingaku dan hatiku menjadi liar. Saat itu, Bailey menerima pesan genit lagi dari Patrick. Apa yang harus aku lakukan dengan hal kotor ini? Baiklah. Bisa kalian percaya, Bailey membawanya ke sini dengan mata tertutup untuk mendapatkan kejutan. Oke, siap untuk hadiahku? Patrick pasti terkejut melihatku membidik tepat ke arahnya. Sebaiknya kamu terangkan kecuranganmu. Itu tidak curang, kamu bahkan bukan pacarku. Kalah. Sebelum dia menyelesaikannya, aku meluncurkan panah tepat di atas kepalanya. Beruntungnya kamu, bidikanku tepat. Tapi siapa tahu pecundang sepertiku bisa saja meleset. Patrick ketakutan dan benar-benar kencing di celana. Lalu dia mengakui semua kesalahannya. Menyedot dana masyarakat, suka menipu demi uang. Yang semua sudah tercatat. Segera setelah video itu diposting, Patrick diboikot dan kehilangan jabatan ketua OSIS. Dia harus pindah sekolah setelah seminggu.
Aku akhirnya merasa percaya diri dan memenangkan banyak kompetisi memanah. Selama liburan, aku membawa Bailey dan Chris pulang ke rumah untuk menemui kakekku dan menunjukkan pialaku. Ingat semuanya, jadilah versi terbaik dari dirimu dan orang yang tepat akan menyukai dirimu yang sebenarnya.